Setelah Limbing Douluo menciptakan roh, dia bahkan tampak memiliki cincin roh oranye emas dibawa oleh roh binatang yang kuat. Hal yang sama berbeda. Satu cincin roh dapat melampirkan banyak kemampuan roh. Inilah sejarah munculnya cincin roh heterokromatik paling terkenal beberapa kali dalam sejarah. Ada master roh lain yang muncul dengan cincin roh heterokromatik, tetapi mereka tidak hanya langka, tetapi juga tidak begitu terkenal. Karena itu, ketika cincin roh emas muncul di Tanggulin, meski hanya ada satu, itu langsung menarik perhatian semua orang di Akademi Shrek. Namun, wanita tua itu mengerutkan alisnya setelah dia terkejut dan curiga, cincin rohmu sangat spesial. Sepertinya bukan kekuatan roh yang terkondensasi, melainkan seperti fluktuasi energi dan darah. Sebaliknya, kekuatan rohmu sangat tenang. Ini adalah apa yang terjadi? Tanggulin berkata dengan tenang, terus terang, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya tahu bahwa vitalitas saya sangat kuat, dan kemampuan ini harus berasal dari darah saya. Namun, itu memang cincin roh alternatif, karena bisa memberiku kemampuan roh. Sambil berbicara, Tanggulin dengan cepat menyalakan cincin roh emas di tubuhnya, dan cahaya keemasan meledak, dan raungan naga yang dalam mengikutinya. Tubuhnya meledak, seluruh tubuhnya sedikit membengkak, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan emas ini, dan kilau keemasan yang cemerlang itu tiba-tiba menjadi fokus para penonton. Ini, tubuh naga emas? Kamu adalah darah naga emas? Kata wanita tua itu tiba-tiba. Tanggulin tertegun sejenak, nama kemampuan roh ini muncul di hatinya secara alami sebelumnya. Bagaimana wanita tua ini bisa tahu? Mungkinkah dalam sejarah benua Douluo, masih ada orang seperti Anda? Tidak, dia sedang berbicara tentang naga emas, dan yang tersegel di dalam tubuhnya adalah Raja Naga Emas. Keduanya pasti berbeda. Saat pikirannya berputar dan dia terus memikirkannya, sekuntum bunga di depannya, wanita tua itu telah tiba di hadapannya. Pukul aku. Mata wanita tua itu tiba-tiba menjadi sangat dalam, dia menatap Tanggulin dengan tatapan penuh perhatian di matanya. Tanggulin tertegun sejenak, memukulmu. Dia ragu-ragu. Meskipun dia tahu bahwa Akademi Shrek mampu bertindak sebagai penguji, dia pasti kuat. Tapi, lelaki tua yang terlihat seperti sekarat ini benar-benar bisa menahan pukulannya sendiri? Kekuatan sebelumnya adalah ribuan kati, dan dengan tambahan tubuh naga emas, mungkin lebih dari 10.000 kati. Jangan khawatir, tulang tuaku sangat kuat. Jika kamu bisa membunuhku, kamu bisa langsung masuk ke pavilion Dewa Laut. Kata wanita tua itu dengan tidak sabar. Kalau begitu hati-hati. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, lalu meninju wanita tua itu. Pop! Tanggulin hanya merasakan sekuntum bunga di depannya, dan kemudian kekuatan yang kuat datang dari tangannya, dan tinjunya telah difoto ke samping. Wanita tua itu menegur, apakah kamu tidak makan? Sulit. Xie dan orang lain di sebelahnya bisa melihat dengan jelas. Ketika Tanggulin meninju, wanita tua itu hanya menepuk dengan tangannya, seperti tepukan. Seperti lalat, dia menepuk tinjunya yang ditutupi sisik emas ke samping. Mereka mengetahui kekuatan Tanggulin dengan sangat baik. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih ada seperti Tyrannosaurus berbentuk manusia, tapi Tanggulin benar-benar lega saat ini, dia menarik napas dalam-dalam, dan dadanya tampak sedikit membengkak, disertai dengan nafasnya dan aliran udara di ruangan besar ini diikuti dengan peluit, otot-otot di lengannya membuncit, dan sisik emas bermekaran dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Dia berteriak dengan keras, dan meledakkan wanita tua itu dengan pukulan lain. Kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, saat dia meninju, ada hembusan nafas pelan di udara. Tinju Tanggulin bahkan membawa bayangan emas di udara. Pop! Tinju Tanggulin berhenti tiba-tiba dalam suara yang tajam, dan berhenti di telapak tangan wanita tua itu. Wanita tua itu berdiri di sana, tidak bergerak, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Tanggulin hanya merasa bahwa dia telah menabrak dinding yang fleksibel, dan kekuatan yang dia keluarkan langsung diserap oleh solusinya. Ini, perasaan tidak berdaya yang telah dilihat Xie sebelumnya juga muncul di dalam hatinya. Ini terlalu kuat, tidak membutuhkan seni bela diri, tidak membutuhkan kekuatan roh, begitu saja untuk menangkap seranganmu. Wanita tua itu dengan samar berkata, itu saja? Ini kekuatanmu? Melihat tatapan kecewa di matanya, Tanggulin tiba-tiba meledak menjadi arogansi, aku bisa menjadi lebih kuat. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan paksa, lalu mengangkat tangan kanannya lagi. Kali ini, cahaya keemasan mengalir, tangan kanannya dengan cepat membesar, persendiannya tebal, sisiknya dalam, dan cakar naga emas muncul. Di bawah restu tubuh naga emas, ada sedikit suara, ciking, di udara di dekat cakar naga emas, seolah-olah udara dihancurkan oleh tekanannya.
Kilatan cahaya melintas di bawah mata wanita tua itu. Ayo. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, dengan kasar mengepalkan cakar naga emas itu, berteriak, dan meninju untuk ketiga kalinya. Kali ini, dia tidak memiliki reservasi lagi, dan keluar sekuat tenaga, berbeda dengan pukulan kedua sebelumnya, dia hanya merasakan kekuatan darah di tubuhnya melonjak, seolah-olah telah disuntikkan ke lengannya dalam sekejap. Di saat cakar naga emas meledak, nyanyian naga yang keras juga terdengar, tetapi tidak ada semburan udara, karena semua udara sepertinya dikeluarkan oleh cakar naga emas yang kuat dalam sekejap. Wanita tua itu tidak bergerak, tetapi kali ini, dia tidak lagi menembak, tetapi meninju. Xie Xie, Guyu, dan Su Xiaoyan tiba-tiba melihat bahwa cahaya di sekitar tubuh wanita tua itu terdistorsi, dan 9 cincin cahaya itu melesat. Mereka bahkan tidak melihat dengan jelas, tinju wanita tua itu sudah bertabrakan dengan Tang Wulin. Boom! Boom, tubuh. Tang Wulin terbang terbalik seperti peluru meriam, dan menghantam dinding sejauh 20 meter, dan seluruh orang itu langsung bertatahkan di dinding. Wanita tua itu berdiri di sana, masih tidak bergerak. Kemudian dia berjalan ke meja panjang dan berkata dengan lemah, selanjutnya. Kapten Wulin. Beberapa orang di kelas 0 berseru pada saat yang sama dan berlari dengan cepat. Ahem. Aku baik-baik saja. Meraih kerikil di sampingnya, Tang Wulin berjuang keras untuk merangkak keluar dari tembok, apalagi tembok ini benar-benar tebal. Dia benar-benar baik-baik saja. Dengan pukulan barusan, saat tinju wanita tuanya bertabrakan, dia hanya merasa seperti telah dibombardir dengan balon besar, dan kemudian kekuatan elastis yang kuat memantulkannya. Dan hanya itu. Mendobrak tembok bukanlah apa-apa bagi tubuhnya yang kuat. Namun, sebenarnya dia tidak nyaman. Hanya 3 pukulan ini, kekuatan darah di tubuhnya telah menghabiskan banyak. Sekarang jelas merasa sedikit lemah. Guyu membantunya, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Tang Wulin mengangguk, jangan khawatir, aku hanya perlu istirahat sebentar. Sebenarnya, aku masih lapar. Alangkah baiknya jika aku bisa makan lengkap saat ini. Berapa lama energi dan darah seseorang akan pulih? Sangat disayangkan, ini dalam ujian, makan di mana? Apa yang tidak mereka lihat adalah ketika wanita tua itu melemparkan Tang Wulin ke udara dengan sebuah pukulan, Shen Yi dan 2 pria paruh baya lainnya sangat terkejut. Dia bahkan membuka mulutnya karena terkejut. Tang Wulin duduk di kursi, menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kekuatan jiwanya, dan memulihkan ki dan darahnya melalui Suantian Gong. Napasnya agak tidak merata. Melihat wanita tua itu, matanya tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Kekuatan posisinya benar-benar tak terduga. Bahkan guru tampaknya jauh di belakangnya. Guyu berjalan ke tengah, wajahnya jelas sedikit jelek. Mereka tidak membungkuk dan memberi hormat seperti 3 orang Tang Wulin, tetapi mengangguk sedikit, dan berkata, aku mulai. Shen Yi sedikit mengernyit, menghadap penguji Akademi Shrek, ini mungkin yang paling sombong dalam sejarah. Salah satu di antara mereka. Wanita tua itu menyipitkan matanya sedikit, bersandar di sandaran kursinya, mari kita mulai. Mata Guyu berbinar, dan 3 lingkaran cincin roh di bawah kakinya naik pada saat yang sama. Memiliki 2 kuning dan 1 ungu, dia membalikkan tangannya ke depan, dan cahaya kuning muda muncul dari telapak tangannya. Kuning terlihat tenang dan lembut, itu adalah elemen tanah. Elemen tanah mulai berputar di telapak tangannya, dan kemudian secara bertahap menjadi padat, semakin terlihat seperti penampilan fisik. Pengendalian unsur, ini untuk menunjukkan pengendalian pikiran. Ketiga pemeriksa, termasuk wanita tua itu, semuanya membuat keputusan ini. Namun, adegan berikutnya mulai menantang kognisi mereka. Guyu memegang kelompok cahaya kuning di tangan kirinya, dan dengan lembut membelai 5 jari tangan kanannya dengan sangat berirama, di bawah kendalinya, cahaya kuning muncul di kelopak, dan akhirnya berubah menjadi bunga kuning 9 kelopak. Bunga berelemen kuning 9 kelopak itu berputar perlahan, dan kekokohannya membuat orang merasa enak dipandang. Pria parubaya yang duduk di sisi kanan wanita tua itu sedikit mengangguk. Elemental martial art spirit awalnya sangat langka. Elemen tersebut dapat dikontrol hingga level ini pada usia muda, menunjukkan kekuatan spiritual yang layak dan stabilitas kontrol elemen. Masih cukup memuaskan. Pada saat ini, tangan kanan Guyu menggenggam kosong, pemandangan yang aneh muncul. Sedikit cahaya biru mulai muncul di udara, semua cahaya biru ini terkondensasi menuju telapak tangannya, dan warna biru kental dengan cepat berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi gugus cahaya biru. Kontrol elemen air. Kelompok cahaya biru ditempatkan pada kelompok cahaya kuning sebelumnya oleh Guyu. Demikian pula, kelopaknya ditarik keluar. Bunga berelemen biru tumpang tindih dengan bunga berelemen kuning.
Keduanya berputar serempak. Bunga berelemen air biru ini total ada 8 kelopak bunga, satu lebih sedikit dari bunga elemen tanah kuning. Kelopaknya saling bertautan sehingga terlihat lebih glamor. Tiga cincin roh di tubuh Guyu berkedip secara bergantian selama proses ini, memberikan efek yang berbeda pada waktu yang berbeda. Kontrol elemen atribut ganda benar-benar seni bela diri yang luar biasa. Kedua pria paruh baya itu sudah mengangguk. Namun, ini belum berakhir. Tangan kanan Guyu meraih kekosongan lagi kali ini, aliran udara di ruangan itu melonjak, berubah menjadi sedikit cahaya biru dan mengembun ke arah telapak tangannya. Kontrol elemen angin. Dua pria parubaya secara tidak sadar mendorong tubuh, dan masih ada master jiwa yang dikendalikan oleh elemen atribut ganda di Akademi Shrek, tetapi kontrol dari elemen tiga atribut ini belum pernah terjadi sebelumnya. Atribut yang berbeda, keterikatan cincin roh juga menjadi masalah. Multi-elemen belum tentu merupakan hal yang baik. Selain itu, secara umum, master jiwa tidak dapat mengontrol begitu banyak elemen sama sekali. Berbagai elemen menyerang tubuh, yang akan membawa kehancuran yang sangat kuat ke tubuh master jiwa, membuatnya semakin sulit untuk dikendalikan. Cahaya biru bertahan, berubah menjadi pusaran dan terkondensasi di telapak tangan Guyu, dan akhirnya terkondensasi menjadi sebuah klaster, yang dia tempatkan di atas bunga elemen air, dan sekali lagi mengeluarkan kelopak bunga. Kali ini, 7 kelopak. Ini. Dia mampu mengontrol bentuk kental dari tiga elemen, dan kemudian membiarkan mereka untuk tidak bereaksi satu sama lain dan bersatu dalam harmoni. Kontrol ini, kekuatan mental ini, dan pemahaman elemen-elemen tidak diragukan lagi sangat kuat. Namun, ini belum berakhir. Ketika Guyu membuat tarikan palsu ke udara lagi, pria paruh baya di sebelah kanan tidak bisa membantu tetapi berdiri. Bahkan mata Shen Yi membelalak. Dia telah melihat Guyu menggunakan beberapa elemen pada saat yang sama, tapi dia belum pernah melihat begitu banyak. Udara menjadi gila, dan lampu merah kecil bertahan di telapak tangan Guyu. Secara bertahap berubah menjadi bola api, keringat mulai muncul di dahi Guyu, tapi matanya masih tenang. Wanita tua itu sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya tidak bisa lagi tenang. Pengendalian 4 elemen? Dan itu dikendalikan oleh 4 elemen dasar. Anda tahu, 4 elemen dan 3 elemen sama sekali berbeda. Dalam kognisi Master Roh Daratan Doulwo, segala sesuatu di dunia ini terdiri dari elemen. Dan 4 di antaranya adalah keberadaan yang paling dasar, yaitu bumi, air, angin, dan api. Mereka merupakan elemen dasar dari seluruh dunia. Mengontrol keempat elemen berarti satu hal, yaitu penciptaan, yaitu sublimasi. Pengontrol 4 elemen tidak pernah muncul dalam sejarah benua Doulwo. Dalam catatan Akademi Shrek, ada master jiwa yang dikendalikan oleh 3 elemen, tetapi pada akhirnya hanya pada level orang suci jiwa bercincin 7, mereka tidak dapat melangkah lebih jauh. Karena ketiga elemen itu terlalu mengalihkan perhatiannya. 4 elemen pertama dalam sejarah. Dalam legenda, 4 elemen muncul pada waktu yang sama dan berkoordinasi satu sama lain untuk menjadi kontrol penuh dari 4 elemen. Ketika kemampuan Guyu ditampilkan di sini, dia benar-benar telah menaklukkan para penguji ini. Elemen api perlahan jatuh, tangan Guyu sedikit gemetar, dan ketiga cincin roh di tubuhnya sudah menyala saat ini. 4 elemen yang telah dia serap tidak terlalu banyak, tetapi jika Anda ingin mengontrol keempat elemen pada saat yang sama dan membuatnya membeku, Anda perlu membagi pikiran Anda menjadi 4 aspek. Tidak hanya itu, tetapi juga untuk menyatukannya secara terpisah. Hubungan. Hubungan antara tanah dan air, hubungan antara air dan angin, hubungan antara angin dan api. Dengan satu elemen lagi, tekanan yang harus dia tanggung adalah peningkatan geometris. Namun, begitulah Guyu mendukungnya. Potongan kelopak bunga merah menyala, total 6, sepenuhnya disajikan pada 3 warna lainnya. Kelopak 4 warna itu berputar membentuk bunga aneh dan megah ini. Belum lagi para penguji, bahkan 3 tanggulin yang paling akrab dengannya sudah tercengang. Apakah kendali Guyu atas elemen mencapai tingkat seperti itu? 4 elemen dapat melakukan langkah ini, yang berarti ketika dia dalam pertempuran, dia dapat menggabungkan 4 elemen untuk menyerang paling banyak. Tentu saja, tidak mungkin memberinya waktu yang lama di medan perang. Tapi bisa melakukannya berarti kontrol elemennya sangat kuat. Bagi guru Akademi Shrek, hal pertama yang dapat mereka nilai adalah gadis kecil di depan mereka telah memasuki alam laut roh. Tanpa basis budidaya spiritual dari alam Linghai, tidak mungkin untuk menyelesaikan kontrol seperti itu. Namun, ini belum berakhir. Tangan Guyu meraih kekosongan untuk kelima kalinya. Kali ini, bahkan wanita tua itu mau tidak mau berdiri, masih ada
Sinar matahari di ruangan yang diproyeksikan di luar jendela menjadi lembut, dan sedikit cahaya keemasan melayang, dengan fokus pada tangan kanan Guyu. Tapi kali ini, Guyu tidak membiarkannya mengembun lagi, malah membiarkannya berputar di sekitar kelopak 4 warna. Berikan padamu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wanita tua itu. Tiba-tiba, cahaya perak yang kuat menerangi dirinya. Segera setelah itu, kelopak 4 warna menghilang di hadapannya begitu saja. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan wanita tua itu. Hati-hati. Shen Yi berseru. Tanpa kendali master jiwa, keempat elemen yang diringkas bersama masih ada setelah dipadatkan, dan kekacauan akan terjadi dalam sekejap, dan kemudian akan ada ledakan besar. Guyu diam-diam membenci wanita tua itu karena menembak Tanggulin ke udara, dan akhirnya menggunakan atribut ruangnya sendiri untuk mengirim bunga 4 elemen ini ke wanita tua itu. Kejutan di depan wanita tua itu berubah menjadi senyuman, dia melambaikan lengan bajunya, dan pemandangan aneh muncul. Di belakangnya, lingkaran bulan sabit diam-diam muncul. Sebuah cahaya perak jatuh dari bulan sabit, menyinari bunga 4 elemen. Dari bawah kakinya, 9 lingkaran cincin roh melayang. Kali ini, keempat kelas 0 bisa melihat dengan jelas. 4 ungu, 4 hitam, 1 merah, 9 cincin roh hampir di seluruh tubuhnya. Saat sinar bulan turun, bunga 4 elemen tiba-tiba membeku di udara, dan kemudian secara bertahap meleleh sedikit demi sedikit. 4 elemen dipisahkan hampir seketika, debu kembali menjadi debu, tanah kembali ke tanah. Secara bertahap menghilang di bawah sinar bulan perak. Nine Rings, judul Douluo. Kali ini Tanggulin, Xie Xie, dan Su Xiaoyan semuanya berdiri. Saat, badan mereka gemetar karena shock. 9 deringan. Judul Douluo. Apakah yang merah dan merah cincin roh legendaris 100.000 tahun? Ya Tuhan. Benar-benar ada eksistensi seperti cincin roh 100.000 tahun. Yang ini ternyata adalah Douluo berjudul di level 9 cincin. Seorang penguji di Akademi Shrek ternyata adalah 9 cincin berjudul Douluo. Hati mereka semua bingung. Mata Guyu juga kusam. Wanita tua itu tidak menunjukkan aura yang terlalu kuat, tapi dia tahu betul betapa menakutkannya intensitas bunga 4 elemen ini. Kekuatan mental dan kekuatan jiwanya semuanya menghabiskan lebih dari 60%, dan butuh lebih dari 5 menit untuk menyelesaikannya. Tetapi di depan orang lain, itu sangat mudah untuk diselesaikan. Oke. Wanita tua itu tiba-tiba tertawa, dan dia menoleh ke Shen Yi dan berkata, Chuo Xi akhirnya melakukan hal yang baik. Tampaknya bermanfaat bagi kita untuk memperpanjang waktu penilaian untuk orang-orang kecil ini. Nak, kamu tidak perlu mengikuti ujian berikutnya. Langsung ke halaman dalam. 6 elemen berada dalam kendali, dan bahkan aku sedikit bersemangat. Ini pasti akan menjadi sejarah daratan. Setelah mengatakan ini, wanita tua itu berjalan sambil tersenyum. Di depan Guyu, dia menatapnya dari atas ke bawah. Gadis kecil, maukah kamu menjadi muridku? Tanyanya sambil tersenyum. Guyu tertegun, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, tidak. Tidak. Wanita tua itu bertanya dengan heran, kenapa? Guyu mengangkat dagunya dengan keras kepala, tidak mengapa. Hanya tidak. Ya. Guyu, jangan bicara omong kosong. Shen Yi melangkah maju dengan cepat dan menegur, apakah kamu tahu siapa ini? Lao Chai adalah salah satu penatua pavilion Dewa Laut dari kantor penegakan hukum tertinggi Akademi Shrek. Di bawah mahkota bulan perak Douluo. Di seluruh benua, itu ada di level teratas. Ini adalah keberuntunganmu untuk bisa menyembah lelaki tua sebagai guru. Tentu saja, Tanggulin bahkan tidak mengenal wanita tua di depan mereka. Gengsi orang tersebut. Tetapi jika nama Silver Moon Douluo Chai Yuer disebutkan di dunia Master Roh, saya khawatir banyak orang akan gemetar karenanya. 60 tahun yang lalu, yang satu ini sudah menjadi keberadaan yang paling menonjol di daratan, dan dia menempuh jalannya sendiri dan memiliki kepribadian yang aneh. Selalu dikenal dengan semangat uniknya. Pada saat itu benar-benar dunia Master Roh yang bermasalah. Kemudian, dia lahir di Akademi Shrek dan membawanya kembali. Lalu menghilang. Guyu memandang Shen Yi, dia menggigit bibir bawahnya, tetapi masih menggelengkan kepalanya, dia mengalahkan Wulin, dan aku tidak ingin menjadi muridnya. Baik Cai Lao maupun Shen Yi tidak menyangka bahwa Guyu masalahnya ternyata ada di sini. Hanya karena Cai Lao meledakkan Tanggulin ke udara dengan sebuah pukulan. Cai Tua berkata dengan marah, omong kosong. Ada efek khusus pada cakar si kecil itu. Jika aku tidak menggunakan kekuatan rohku untuk mengguncangnya, mungkin efek khusus akan bekerja pada tulang lamaku. Aku belum dia menyakitinya.
Dua orang parubaya yang datang bersama Cai Lao tercengang. Kata-kata Cai Lao jelas-jelas ditundukkan dalam penyamaran. Tunduk pada anak berusia 13 tahun? Guyu berbalik dan menatap Tanggulin. Tanggulin buru-buru berkata, Guyu, aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Pikirkan baik-baik tentang itu sendiri. Bagi Guyu, ini mungkin kesempatan terbaik untuk langsung memasuki halaman dalam. Guyu menoleh, menatap Cai Lao, dan berkata dengan serius, di mana mereka, saya akan berada di sana. Kami tidak akan dipisahkan. Jika mereka juga dapat memasuki halaman dalam, saya akan pergi. Mengapa kamu begitu banyak? Ada apa? Aku sangat marah, lakukan saja sesukamu. Cai tua mengibaskan lengan bajunya dengan marah, dan pergi. Shen Yi terkejut ketika melihat Cai Lao marah, dan bergegas menyusulnya, menjelaskan sesuatu kepada Cai Lao dengan suara rendah, tapi Cai Lao tidak mendengarkannya, dan pergi dengan langkah besar. Tanggulin mendatangi Guyu dan menarik lengannya, kenapa kamu? Bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Cai tua itu adalah pria yang kuat. 9 cincin berjudul Douluo, dan yang terendah adalah semuanya cincin roh 1000 tahun, jika saya membacanya dengan benar, yang merah adalah cincin roh 100.000 tahun. Mungkin tidak banyak di seluruh benua dengan tingkat keberadaan ini. Bagaimana Anda bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Guyu memutarbalikkan. Saya menoleh dan menatapnya, dia memukulmu, saya tidak senang. 8 kata sederhana itu memblokir ribuan kata yang ingin dikatakan Tanggulin, dan ekspresi Xie dan Su Xiaoyan di sebelahnya menjadi aneh. Berdiri. Xie tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, dulu aku berpikir aku cukup bangga, tapi sekarang aku tahu apa kebanggaan sejati. Guyu, dasar banteng. Su Xiaoyan tersenyum dan berkata, saudari Guyu adalah temperamen sejati. Hanya saja. Tanggulin juga menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Dengan masalah seperti itu, mereka sudah terlambat untuk penilaian. Aku tidak tahu apakah mereka akan keluar dari keranjang. Orang tua Cai itu mungkin adalah sosok yang sangat penting di Akademi Shrek. Jika Anda menyinggung orang tuanya, apakah Anda masih dapat memperoleh buah yang baik? Benar saja, tidak butuh waktu lama. Ketika Shen Yi kembali, wajahnya pucat, dan dia mengangkat jarinya ke arah Guyu, dan jari-jarinya sedikit gemetar. Kamu izinkan aku mengatakan apa yang baik tentang kamu? Tahukah kamu berapa banyak orang yang kamu lewatkan? Peluang? Guyu tidak mengatakan sepatah kata pun, menundukkan kepalanya. Tampaknya penjelasan 8 karakter sebelumnya telah mengungkapkan semua pikiran. Tanggulin buru-buru berkata, maaf, tapi kami tidak baik. Guyu mungkin terlalu lelah, jadi saya tidak mengubah emosinya sedikit lebih awal. Guru Shen, bisakah kita terus berpartisipasi dalam penilaian? Shen Yi menghela nafas. Anda dapat mengakhiri penilaian secara langsung. Jika demikian, Anda dapat melanjutkan. Saya baru saja memberitahu guru, dan saya berharap guru dapat menenangkan amarah Cai Lao. Ayo pergi. Setelah berbicara, dia mengeluarkan keempat orang itu dari ruangan ini. Hall terus berjalan jauh ke dalam gedung pengajaran utama. Tingkat kelima adalah untuk menguji bakat Anda. Bahkan, untuk menguji karir kedua Anda, kata Shen Yi. Xie bertanya, Tuan Shen, apa level keempat kita? Dia hanya bertanya pada dirinya sendiri apakah dia melakukannya dengan baik. Poin 0, kalian berempat memiliki poin 0. Shen Yi memelototinya dengan cemberut. Poin 0? Ini terlalu berlebihan, kan? Bahkan jika kita bukan talenta terbaik, seharusnya tidak buruk. Mungkinkah Akademi Shrek tidak adil? Hanya karena kita menyinggung Cai yang lama. Xie itu meledak ketika Anda mendengarnya. Skor 0 dalam satu penilaian akan sangat mempengaruhi skor penilaian lainnya. Terlebih lagi, menurutnya semua orang melakukan pekerjaan dengan baik. Shen Yan berkata dengan sangat dalam, di Akademi Shrek, Pavilion Poseidon adalah tempat aturan ditetapkan. Penatua Cai berkata bahwa itu adalah 0 poin, yaitu poin 0, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Bahkan sesepuh lain tidak bisa. Dan, 1. Skor 0 berarti tidak peduli seberapa bagus penilaian Anda yang lain, Anda tidak dapat memasuki halaman dalam. Sekarang Anda tahu seberapa serius konsekuensi dari impulsif? Kalimat terakhir ditujukan kepada Guyu. Guyu masih tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi diam-diam mengikuti Tanggulin. Tidak jauh ke depan. Mereka datang ke ruangan lain. Ukurannya hampir sama dengan ruangan sebelumnya. Tapi di sini, ada beberapa platform dan banyak hal yang berantakan. Tanggulin melihat salah satunya, matanya tiba-tiba berbinar. Karena itu adalah meja tempa. Inilah yang paling dia kenal.
Namun, yang mengejutkan mereka, di dalam ruangan, di belakang meja yang seharusnya dilakukan pemeriksa, ada sosok yang tidak asing. Itu adalah Tuan Chai yang baru saja pergi. Saat ini, lelaki tua itu menatap mereka dengan cibiran. Old Chai, kamu. Shen Yi juga kaget saat melihat ini. Old Chai mencibir, tes kelima, keempatnya memiliki poin 0. Mendengar apa yang dia katakan, Guyu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya meledak karena marah. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dia ditangkap oleh Tang Wulin. Dia berhenti dan menyeretnya ke belakang. Pada saat yang sama, Tang Wulin menghentikan Xie Xie yang ingin berbicara dengan tatapan tegas. Ini adalah Akademi Shrek, itu wilayah orang lain. Impuls tidak akan membantu. Old Chai, aku takut ini salah, ini. Kata Shen Yi dengan ekspresi tak berdaya, tapi juga sedikit terkejut. Meskipun Tuan Chai memiliki kepribadian yang aneh, dia tegak. Ketika dia berjalan di daratan, dia menyebabkan banyak masalah, tetapi pada dasarnya dia berpegang pada kata yang sama. Jika dia tidak melakukan sesuatu secara terlalu impulsif dan berlebihan, dia tidak akan melakukannya. Diperoleh oleh perguruan tinggi. Tapi perilakunya saat ini. Jangan bilang aku tidak memberi muka kepada dunia, 2.0 ini, jika mereka bisa lolos dari gabungan penilaian lainnya, mereka akan diberi kesempatan untuk masuk ke halaman luar. Jika tidak, aku akan kembali dari manapun mereka berasal. Setelah mengatakan ini, Chai tua berdiri dan berjalan keluar. Poin 0 lainnya dalam penilaian. Tang Wulin tidak tahu berapa banyak penilaian yang ada, tetapi hanya ada 5 penilaian yang sedang berlangsung, dan 2 di antaranya memiliki poin 0. Setelah perhitungan seperti itu, skor mereka dapat dibayangkan. Apa garis yang lewat? Guyu berjuang di belakangnya, tetapi dipegang erat oleh Tang Wulin. Sangat tidak bijaksana untuk memprovokasi Lao Chai saat ini. Dia sangat marah dalam hatinya. Namun, sebagai kapten, dia harus mempertimbangkan seluruh tim dan mempertimbangkan masa depan semua orang. Dorongan tidak bisa menyelesaikan masalah. Shen Yi berdiri di sana dengan wajah jelek dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Ada total 10 ujian masuk Universitas Shrek, yang masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri, dan skor tertinggi adalah 10. 10 item berjumlah tepat 100 poin. Skor 60 atau lebih dapat dirawat di rumah sakit luar, dan skor 85 atau lebih dapat dimasukkan ke rumah sakit dalam setelah tes tambahan. Secara umum, kecuali bagi siswa yang langsung mengikuti asesmen pelataran dalam, tidak mudah untuk bisa masuk ke pelataran dalam dengan 1 atau 2 keterampilan. Naik. Mengoper itu sulit. Sekarang Tang Wulin dan yang lainnya, 2.0, dampaknya pada mereka bisa dibayangkan. Jika Anda tidak bisa mendapatkan skor tinggi di setiap item di penilaian selanjutnya, tidak mudah untuk lulus. Penilaian masuk Akademi Shrek adalah penilaian yang komprehensif, meski performanya bagus dalam 3 item pertama, bukan berarti item yang terakhir bisa sama. Penilaian selanjutnya semuanya ke arah yang berbeda, tidak hanya dalam hal kekuatan tempur. Shen Yi tidak mengkritik Guyu, masalah telah berakhir, dan tidak ada gunanya mengkritik. Bang! Chai Lao menutup pintu dan berjalan keluar. Apa yang tidak dilihat semua orang adalah ada senyum licik di wajah wanita tua itu. Hei, lelaki tua yang keras kepala di dunia ini akan meniup jenggotnya dan menatapnya lagi. Itu pantas untuk itu. Orang-orang kecil ini memiliki bakat yang bagus, dan tidak ada salahnya untuk meredam karakter mereka. HMPH, berani menolak lelaki tua saya, ketika Anda bertanya kepada saya ada sinar di matanya, dan Old Chai melayang di belakang tangannya. Dengan perasaan sedih dan marah, keempat anggota kelas Zero tiba di kelulusan ke-6 penilaian Akademi Shrek. Isi dari penilaian tingkat 6 sangat aneh, ujiannya tentang makan, ya, ini tentang makan. Kemudian ada tanda di sebelahnya, di atasnya ada daftar yang menunjukkan skor yang sesuai. Di depan semua orang, ada nampan besar, di atas nampan, ditumpuk seperti bukit, roti kukus. Daftar tersebut menunjukkan bahwa jika dia makan 15 roti kukus sekaligus, dia lulus. Untuk setiap 5 makanan tambahan, 1 poin ditambahkan. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa tidak dapat digunakan saat makan. Harus bergantung sepenuhnya pada selera sendiri. Ketika Tang Wulin dan yang lainnya melihat isi dari penilaian ini, mereka terkejut. Tatapan Su Xiaoyan dan Xie Xie langsung tertuju pada Tang Wulin. Tang Wulin menoleh untuk melihat Shen Yi dengan ekspresi aneh. Guru Shen, bisakah ini dimakan untuk orang lain? Shen Yi belum pulih dari depresi, dan berkata dengan nada marah, jika kamu bisa makan cukup skor penuh, Anda dapat membantu siapapun untuk makan. Level ini sepertinya agak terburu-buru untuk makan, dan hanya Akademi Shrek yang memiliki metode ujian aneh semacam ini.
Tapi nyatanya, itu menguji kemauan manusia. Ini akan mendukung Anda saat Anda makan. Untuk anak normal berusia 15 tahun, 15 roti kukus jelas merupakan angka astronomi dan hampir mustahil untuk makan tanpa menggunakan kekuatan roh untuk membantu pencernaan. Hal ini membutuhkan kemauan, ketika seseorang makan untuk menunjang, cara untuk terus makan tidak hanya karena alasan fisik, tetapi kemauan juga sangat penting. Ada seorang guru yang bertanggung jawab di sini, yang pasti akan menjamin tidak ada yang akan memakannya. Kekuatan tubuh master jiwa jauh lebih besar daripada orang biasa, dan hampir tidak ada yang namanya pecah ke perut, tetapi perasaan kenyang yang mengerikan tidak dapat dibawa oleh siapapun. Oleh karena itu, penilaian ini mungkin terkesan sederhana, namun nyatanya seringkali membuat kandidat merasa tidak senang. Tapi di sini, ada yang tidak normal. Terima kasih Guru Shen. Tang Wulin berkata dengan tulus. Dia bahkan berpikir bahwa penilaian ini ada di sini, dibuat khusus untuknya. Dengan 2 tangan di satu tangan, 4 roti kukus jatuh ke tangan Tang Wulin. Belum lagi, bakpao kukus ini sangat lembut dan kenyal. Aroma wajah datang, dan Tang Wulin berteriak di perutnya. Di pagi hari, dia telah memakan sedikit makanan yang ditinggalkan Guyu, dan setelah penilaian berkelanjutan, darah di tubuhnya dikonsumsi begitu banyak sehingga dia sudah lapar di punggungnya. Ada sesuatu untuk dimakan, itu lebih indah dari apapun. 3 suap dan 4 roti kukus masuk ke perut Tang Wulin hanya dalam beberapa tarikan napas. Ketika Shen Yi mengatakan bahwa dia bisa makan atas namanya, Xie Xie langsung memegangi kepalanya dengan tangannya, duduk di kursi, dan menunggu dengan santai. Su Xiaoyan lebih normal darinya, duduk bersila dan bermeditasi. Hanya Guyu yang juga mengambil roti kukus dan makan dengan Tang Wulin. Shen Yi sedikit mengernyit, apa maksud keduanya? Kenapa tidak mulai makan? Dia buru-buru mengingatkan, level ini, kamu hanya punya waktu paling lama setengah jam, dan kamu harus menyelesaikannya dalam waktu setengah jam. Kamu bisa menghitung sebanyak yang kamu makan saat itu. Xie Xie tersenyum, Miss Shen, tunggu dan lihat. Sejauh mereka berbicara, Tang Wulin sudah memiliki 8 roti di perutnya. Dia menghembuskan napas dengan nyaman dan menepuk perutnya. Ada sesuatu di perutnya yang membuatnya merasa lebih nyaman. Mengapa dia begitu bisa dimakan? Tubuh membutuhkannya, dan pada saat yang sama, ia memiliki cairan lambung yang jauh melebihi orang biasa, dan kemampuan pencernaannya setidaknya 10 kali lipat dari orang biasa. Dalam kasus kelaparan, 8 roti kukus menjadi makanan hampir seketika. Chen Yi berpikir dia makan lebih tidak nyaman, kamu makan perlahan, jangan puasa ini, selama makan dalam jumlah yang cukup di baris, makan terlalu cepat untuk mencerna lebih lambat, akan mempengaruhi kamu nanti. Dia tidak setelah itu, Tang Wulin mengambil 4 roti kukus lagi, dan sejauh dia bisa berbicara, 2 sudah turun. Dan itu terlihat sangat santai. Xie Xie berkata sambil tersenyum, Tuan Shen, Anda tidak perlu khawatir tentang kapten kami. Faktanya, hal paling kuatnya bukanlah kekuatan tempurnya, tetapi nafsu makannya. Apa yang bisa dimakan seorang pria di kafetaria salah satu perguruan tinggi kami sendirian? Bukankah begitu? Ketika mereka di Donghai College, mereka makan makanan bergizi kaya nutrisi, yang artinya mahal. Tentunya dengan makanan yang bergizi, nafsu makan Tang Wulin bisa lebih kecil karena energi yang cukup. Dan ini hanya roti biasa, jadi nutrisinya secara alami tidak ada. Selanjutnya, Shen Yi menyaksikan apa yang disebut ember nasi, bukan tempayan. Ada 50 roti di piring. Tang Wulin dihitung saat dia makan, 15 poin adalah 6 poin, 27 poin. 39 poin, dan 35 adalah poin penuh. Butuh waktu kurang dari 8 menit, dan 35 menit telah musnah di hadapannya. Bahkan Guyu makan 4 atau 5 tanpa menyadarinya. Kemudian Tang Wulin tampaknya telah memulai acara, dan datang ke sisi Su Xiaoyan kali ini hanya butuh 7,5 menit, dan itu 35 untuk pergi. Lalu Xie Xie. Mata Shen Yi terkejut pada awalnya, kemudian secara bertahap berubah menjadi syok, kemudian lesu, dan akhirnya tertegun. 22 menit, Xie Xie dan Su Xiaoyan masing-masing sudah selesai makan, dan ini dia. Tang Wulin telah makan 105 roti. Tapi perutnya bahkan tidak membengkak. Shen Yi sangat yakin bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan jiwa apapun. Guru di sebelahnya yang bertugas mengawasi ujian juga bodoh, dia belum pernah melihat ini sebelumnya selama ini. Tang Wulin akhirnya datang ke sisi Guyu. Guyu berdiri, memberinya tempat duduk, lalu mengambil roti dan menyerahkannya padanya. Tang Wulin duduk di sana dengan cepat makan. Kecepatan Guyu memberinya roti kukus pada dasarnya mampu mengimbanginya. 28 menit, 35 Guyu juga telah dimakan. Tetapi Tang Wulin tidak bermaksud berhenti sama sekali, dan terus makan. Waktu habis.
Pemeriksa berteriak muran. Sejauh ini, 48 piring roti di tempat Guyu telah dimakan, dan hanya 2 yang tersisa. Apakah ini juga oke? Tang Wulin menepuk perutnya, dan berkata kepada Shen Yi dengan beberapa arti, Guru Shen, kita semua mendapat nilai penuh, kan? Shen Yi mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Monster itu benar-benar memiliki potensi monster. Tidak, dia monster, kan? Apakah perutnya seperti lubang tanpa dasar? Tuan Shen, bolehkah saya mengambil sisa roti kukus? Saya tidak makan pagi ini. Shen Yi terhuyung dan melambaikan tangannya untuk mengisyaratkan dia untuk bersikap santai. Tang Wulin tanpa basa-basi mengeluarkan beberapa tas, mengemas sisa roti kukus, dan menaruhnya di ring penyimpanannya, baru kemudian dia berjalan di belakangnya dengan puas. Setelah setengah jam istirahat dan ditambah dengan tenaga, ia merasa energi dan darahnya pada dasarnya sudah pulih. Sayangnya, nutrisi yang terkandung dalam bakpao tersebut benar-benar kurang. Jika bergizi, ini bahkan lebih sempurna. 4 orang di lintasan ke-6 mendapat nilai penuh. Cai tua duduk di ruangan mewah, mendengarkan laporan dari seorang pria paruh baya di depannya dengan ekspresi aneh. Ya, semuanya bernilai penuh. Konon roti kukus yang tersisa telah dibawa pergi. Hampir sebagian besar roti kukus dimakan oleh Tang Wulin saja. Cai Lao bergumam, sepertinya, tidak perlu diam-diam memberi mereka poin ekstra, mereka sepertinya memiliki peluang untuk mencetak 60 poin. Agak menarik. Tampaknya kekuatan lelaki kecil itu terkait dengan nafsu makannya. Di mana Zuo Xi menemukan monster kecil seperti itu? Terutama Tang Wulin dan Guyu. Tingkat pertama menguji kekuatan mental, tingkat kedua menguji kemampuan tempur yang sebenarnya, dan tingkat ketiga mengatakan bahwa itu adalah ujian kemampuan beradaptasi, tetapi sebenarnya itu adalah ujian keberanian. Tingkat keempat menguji bakat, tingkat kelima menguji profesi kedua, dan tingkat keenam mengandalkan kemauan. Pada tingkat ketujuh, ujiannya adalah ketahanan. Ya, itu daya tahan. Ketika Tang Wulin dan keempatnya datang ke ruang pemeriksaan lulus ketujuh, mereka terkejut menemukan ada beberapa kandidat lain yang ikut ujian. Tes ketahanan tidak menghitung waktu, ada 3 tes yaitu lari 10.000 meter, squat 50 kg 1000 kali, dan pull up 1000 kali. Selama Anda bisa bertahan dalam menyelesaikan ketiga item, Anda akan diberikan operan 6 poin. Selesai dalam 1 jam, itu adalah skor penuh, lebih dari 1 jam, 1 poin dikurangi untuk setiap 10 menit tambahan. Tapi asalkan bisa diselesaikan, itu adalah 6 poin. Master jiwa macam apa ketiga orang ini? Tidak diragukan lagi, guru roh tipe kekuatan dan guru roh dengan kemampuan fisik yang kuat memanfaatkan level ini. Jangan bilang itu tidak adil, level pertama adalah yang termudah untuk dilewati oleh seorang master roh. Bagaimana adil untuk seorang master roh dengan kekuatan dan tubuh yang kuat? Beginilah cara yang satu turun dan yang lainnya turun, dan penilaian di tingkat yang berbeda memiliki penekanan yang berbeda pada jenis master jiwa yang berbeda. Karenanya, sulit bagi siapapun untuk mendapatkan skor tinggi di setiap level. Inilah mengapa tingkat penerimaan akademis Rex sangat rendah. Tetapi bagian terbaik tentang ketahanan adalah tidak ada batasan waktu. Oleh karena itu, beberapa orang masih bekerja keras di sini untuk meraih 6 poin. Setelah mendengarkan penilaian, Tang Wulin memandang Guyu dan Su Xiaoyan dengan perhatian. Baginya dan Xie Xie, penilaian ini tentu saja bukan apa-apa, tetapi Su Xiaoyan dan Guyu tidak mudah ditangani, mereka bukan tipe kekuatan. Putaran ujian keempat dan kelima semuanya 0 poin, yang berarti mereka harus mendapatkan nilai setinggi mungkin dalam penilaian berikutnya. Tapi yang ini agak sulit bagi Guyu dan Su Xiaoyan. Tuan Shen, ada berapa level dalam ujian ini? Berapa banyak nilai yang lulus? Tang Wulin tidak ingin memulai penilaian tingkat ketujuh dengan rekannya, tetapi bertanya pada Shen Yi. Shen Yi berkata, sebanyak 10 level, 60 poin untuk dilewati. Tang Wulin mulai menghitung dalam hatinya, jika mereka melewati 60 poin, total skor mereka hanya 80 poin, karena kedua level itu tidak memiliki poin. Setiap orang bisa mengurangi 20 poin. Berdasarkan skor ini, Guyu dan Su Xiaoyan dapat melanjutkan meskipun levelnya 0. Tapi, siapa yang tahu apa 3 level berikutnya? Bisakah Anda memberitahu kami apa yang akan diuji nanti? Tanya Tang Wulin. Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, tidak. Tang Wulin berkata, kalau begitu, jika kamu hanya menyelesaikan 1 dari 3 tes ketahanan ini, berapa banyak poin yang bisa kamu dapatkan? 2 poin. Kata Shen Yi. Tang Wulin terus menghitung dalam hatinya, lalu memandang Guyu dan Su Xiaoyan, dan berkata dengan datar, kamu hanya menyelesaikan lari 10.000 meter, 2 lainnya tidak akan berpartisipasi. Xie Xie, kita berdua harus menyelesaikan ketiganya.
Mari kita mulai. Tidak perlu keluar untuk berlari, ada treadmill panduan jiwa khusus. Baik Su Xiaoyan maupun Guyu tidak bertanya, mereka percaya bahwa Tang Wulin tidak akan pernah membuat kesalahan tentang penghitungan skor semacam ini. Karena orang yang pelit pasti sangat peka terhadap angka. 1. Tang Wulin mulai berlari cepat di treadmill. Kecepatannya sangat cepat, garis lurus seperti ini berjalan, bahkan Xie dari sistem serangan sensitif hanya dapat dilakukan itu lebih kuat darinya dalam kecepatan ledakan, dan Tang Wulin benar-benar tidak lebih lemah darinya dalam lari jarak jauh ini. Shen Yi datang ke treadmill Tang Wulin, dan sambil memperhatikan kecepatannya yang luar biasa, dia bertanya, mengapa Anda hanya membiarkan mereka mendapatkan 2 poin? Apakah Anda tidak khawatir tidak memiliki cukup poin? Tang Wulin berkata, tubuh mereka tidak cukup kuat. Bagi mereka, pull-up dan squat adalah tugas yang mustahil. Jika mereka harus bertarung, itu tidak hanya akan membuang waktu tetapi juga menghabiskan banyak kekuatan fisik. Sebaliknya, itu tidak baik untuk penilaian selanjutnya. Daripada ini, lebih baik menjaga kebugaran fisik yang memadai dan bekerja keras dalam 3 penilaian yang tidak diketahui berikutnya. Bagaimanapun, kami memiliki beberapa level skor, dan skornya tidak buruk. Masih ada peluang. Shen Yi tersenyum acuh tak acuh, analisis yang sangat bagus dan tenang. Tang Wulin dan Xie hampir menyelesaikan lari dalam waktu sekitar 10 menit, dan keduanya dengan cepat memulai item kedua. Berjongkok. 50 kg tidak berbeda untuk Tang Wulin. Kecepatannya masih cepat. Xie adalah penyerang roh dengan tipe serangan sensitif, dan kebugaran fisiknya tidak diragukan lagi. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan rohnya, dia dapat menyelesaikannya dengan cepat. Selain itu, level ini tidak menekankan penggunaan kekuatan jiwa. Kali ini, kecepatan Tang Wulin jauh lebih cepat darinya. Di bawah kekuatan darah mengerikan Raja Naga Emas, dia menyelesaikan 1000 squat, dan dia menyelesaikannya sebelum 10 menit, dan kemudian 1000 pull-up. Setelah menyelesaikan 3 tes ketahanan, Tang Wulin hanya membutuhkan waktu total 30 menit. Guyu dan Su Xiaoyan menyelesaikan lari 10.000 meter dalam waktu sekitar 20 menit dan menunggu mereka sambil beristirahat di samping mereka. Xie membutuhkan waktu 45 menit untuk menyelesaikan seluruh tes ketahanan, yang jauh lebih lambat dari Tang Wulin, tetapi dia akhirnya mendapatkan nilai sempurna. Tanpa terburu-buru pergi, Tang Wulin dan teman-temannya beristirahat di sini selama 15 menit. Bagaimanapun, pergi dalam waktu 1 jam, dia dan Xie sama-sama mendapat nilai penuh, tetapi Guyu dan Su Xiaoyan hanya perlu menyerahkan 2 penilaian lainnya. Tuan Shen, apa poin dari kita berempat sekarang? Tang Wulin bertanya pada Shen Yi. Shen Yi memandang sekilas formulir di tangannya, dan berkata, setelah 7 penilaian, Tang Wulin, 50 poin. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Tang Wulin, 50 poin. Ini berarti selain poin 0 untuk alasan khusus untuk item keempat dan kelima, dia memiliki skor penuh. Setiap item mendapat nilai penuh. Guyu, 38 poin. Xie, 48, Su Xiaoyan, 40 poin. Di antara 4 orang, Guyu memiliki skor terendah. Alasan utamanya adalah karena dia tidak mengerahkan tenaga di depan, dan dia hanya menguji ketahanannya. Mendapat nilai rendah lagi. Tidak diragukan lagi Tang Wulin dan Xie masih dalam safety line. Jika mereka melewati 60 poin, maka mereka bisa melewati level dengan tenang selama mereka masing-masing mendapatkan 10 poin dan 12 poin. Ngomong-ngomong, menurut kata-kata Cai Lao, tidak mungkin mereka masuk ke halaman dalam, kalau tidak bisa masuk, mereka lewat begitu saja. Tapi Guyu lebih berbahaya, dia bisa mengurangi hingga 8 poin di 3 level berikutnya. Dengan kata lain, setiap penilaian tidak boleh lebih dari 3 poin. Jika tidak, kemungkinan besar akan dihilangkan. Situasi Su Xiaoyan sedikit lebih baik darinya, tetapi tidak jauh lebih baik. Setelah istirahat dan penyesuaian, kelelahan fisik Xie belum pulih sepenuhnya, tetapi Tang Wulin tidak ada masalah. Adapun Su Xiaoyan dan Guyu, yang hanya berlari 10.000 meter, mereka semua baik-baik saja. Bagaimanapun, kultivasi kekuatan jiwa mereka tidak lemah, dan pada dasarnya mereka berada di puncak setelah melakukan beberapa penyesuaian. Selanjutnya, adalah penilaian ke-8 mereka hari ini. Tang Wulin menghitung di dalam hatinya, tetapi juga menghitung. Penilaian ke-8 adalah pertarungan yang komprehensif. Kamu akan menghadapi siswa akademis REK yang terdaftar di semester sebelumnya. Kemampuan lawan dipilih secara acak. Oleh karena itu, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Dalam pertempuran dengan mereka, bersikeraslah lebih dari 10 menit, bahkan jika Anda lulus. Kalahkan lawan Anda, 10 poin.
Antara 6 poin dan 10 poin, tergantung pada kinerja Anda dalam pertempuran yang sebenarnya. Mendengar kata-kata, pertarungan komprehensif, Tang Wulin diam-diam menghela nafas lega, setidaknya pada level ini. Guyu tidak akan punya masalah, dan dia yakin tentang ini. Adapun Su Xiaoyan, itu sangat tergantung pada keberuntungan. Tang Wulin melirik langit di luar jendela, setelah melewati 7 penilaian sebelumnya, langit di luar mulai gelap, dan sudah hampir sore hari. Hatinya bergerak sedikit, dan bertanya kepada Shen Yi, Tuan Shen, apakah kita harus melakukan 4 penilaian ini bersama-sama atau bergiliran? Shen Yi meliriknya, bergiliran. Oke, kalau begitu. Bisakah kita mengatur urutan penampilan sendiri? Shen Yi berkata, akan ada lawan untuk Anda pilih nanti. Oleh karena itu tidak hanya akan menguji kekuatan Anda, tetapi juga penglihatan Anda. Di antara 10 orang ini, harus ada yang kuat lemah. Dan apakah Anda terkekang, atau apakah keberadaan Anda terkendali? Oleh karena itu, memilih lawan yang baik adalah kunci menuju level ini. Ya. Kali ini mereka datang ke ruangan bundar, ruangan itu sangat besar, lebih besar dari tempat ujian sebelumnya. Shen Yi telah mengatur ini ketika mereka akan melalui penilaian putaran ke-7. Jadi, begitu mereka masuk, mereka melihat 10 lawan. Hanya 1 tahun lebih tua dari mereka, jadi sepertinya semua orang seumuran. Namun, orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah orang-orang jenius yang mampu mendapatkan lebih dari 60 poin untuk diterima di Akademi Shrek setahun yang lalu, dan telah belajar di Akademi Shrek selama setahun penuh. Level ini sebenarnya adalah ujian pertarungan yang sebenarnya, pertarungan sebenarnya antara Master Jiwa dan Master Jiwa. Shen Yi berkata dengan lemah, kamu bisa mulai memilih lawanmu. Setelah kamu memilih, kamu tidak dapat mengubahnya. Hanya ada 1 persyaratan untuk permainan, dan kamu tidak dapat menggunakan pemandu jiwa selama permainan. Kamu punya 10 menit untuk memilih. Tang Wulin mengangguk ke Shen Yi dan berkumpul dengan teman-temannya. Tang Wulin berbisik, aku akan mengatur urutan penampilan dulu. Aku akan bermain dulu, lalu Xie Xie, lalu Guyu. Xiaoyan, kamu yang terakhir. Xie Xie, Guyu, kamu ingat, di dalam game, waktu tunda sebanyak mungkin. Terutama Xie Xie, Anda adalah sistem serangan yang sensitif, waktu tunda relatif paling mudah. Kami harus membantu Xiaoyan menunda hingga malam. Dengan cara ini, tongkat es roda bintangnya dapat bermain. Mata kecil Suyan menyala, segera mengangguk. Guyu juga mengangguk sedikit. Tang Wulin berkata, kalau begitu pilih lawanmu. Mari kita pilih ini untuk dirimu sendiri. Amati dan tambahkan perasaan. Mereka berempat memandang lawan. Secara umum, penampilan Master Jiwa ada hubungannya dengan jiwa bela dirinya. Misalnya, sebagian besar Master Roh tipe kekuatan akan memiliki tubuh yang kuat, sementara serangan jarak jauh atau Master Jiwa tipe roh pada dasarnya akan relatif lemah. Xie Xie melihat, matanya tertuju pada seorang siswa Shrek yang terlihat sangat kuat. Dia akan membuat pilihan, tetapi ditahan oleh Tang Wulin. Tang Wulin merendahkan suaranya dan berkata kepada teman-temannya, ingatkan semua orang, ini Akademi Shrek. Akademi Shrek disebut Akademi Monster. Moto sekolah adalah menerima monster saja dan bukan orang biasa. Jika demikian, maka kita tidak bisa untuk menilai dengan mata normal, mungkin berpikir terbalik lebih akurat. Hati Xie Xie bergerak, dia memberi Tang Wulin jempol, matanya berkedip, dan dia melihat 10 orang di sisi yang berlawanan. Semakin rendah tingkat atribut saling menahan antara Master Jiwa, semakin jelas. Sistem kontrol adalah pertemuan yang paling ditakuti untuk Master Roh perang tipe serangan sensitif seperti Xie Xie. Secara relatif, sistem kontrolnya adalah yang paling komprehensif. Master Roh perang tipe kekuatan lebih takut pada serangan jarak jauh dan mudah diterbangkan layang-layang. Karena itu, memilih lawan yang cocok juga sangat penting. Meskipun Tang Wulin dan yang lainnya memiliki kepercayaan diri yang besar, dunia tidak pernah kekurangan para jenius, terutama di sini, perguruan tinggi nomor 1 di daratan. Xie Xie mengangkat tangannya dan menunjuk, dan berkata, saya akan memilih siswa nomor 2 sebagai lawan saya. Siswa nomor 2 yang dia tunjuk adalah seorang siswa kecil dan kurus yang terlihat seperti penyerang yang gesit. Su Xiaoyan memilih siswa laki-laki yang awalnya ingin dipilih Xie Xie, siswa laki-laki yang sangat kuat. Nomor 6. Guyu berkata, nomor 1. Siswa nomor 1 adalah orang yang berpenampilan paling biasa di antara 10 orang di seberangnya, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Akhirnya, giliran Tang Wulin. Mata Tang Wulin mengalir dan tertuju pada siswa Shrek di bagian akhir. Saya pilih nomor 10. Saat dia berkata, dia sudah berjalan ke lapangan bermain. Siswa nomor
10 adalah seorang gadis, tinggi dan tinggi, dengan sedikit kebanggaan di matanya, dan penampilannya dianggap menengah ke atas, sedikit lebih buruk dari Su Xiaoyan, dan hampir setingkat dengan Guyu. Shen Yi berkata, saya akan menengahi persaingan Anda. Selama kompetisi, dengarkan kata sandi saya. Saya harus berhenti jika saya menelepon untuk berhenti. Apakah Anda mengerti? Dia mengatakan ini terutama kepada Tanggulin. Ya, kata Tanggulin dengan hormat. Oke, bersiaplah untuk waktu. Ayo mulai. Tanpa terlalu banyak omong kosong, dia langsung mengumumkan dimulainya permainan. Mata siswa nomor 10 Akademi Shrek bersinar, tubuhnya memantul seperti cahaya, dan dia langsung melemparkan dirinya ke arah Tang Wulin secepat batu api listrik. Xie tercengang saat melihat kecepatan orang lain. Dia sangat sombong dengan kecepatannya, tapi dia sangat yakin bahwa ada jarak yang jelas antara dirinya dan gadis ini. Tubuhnya terlempar keluar, dan cahaya cincin jiwa muncul pada siswi nomor 10 ada 3 lingkaran, 2 kuning dan 1 ungu. Telinganya sedikit tegak, dan rambut putih muncul di lehernya, dan ada beberapa tanda aneh di atasnya. Matanya jelas berubah menjadi pupil vertikal. Semangat binatang, macan tutul salju. Tanggulin langsung membedakan apa jiwa bela diri lawan itu. Namun, dalam kesannya, dia tidak memiliki banyak ingatan tentang Snow Leopard Martial Spirit. Dikatakan bahwa di zaman kuno, makhluk jiwa jenis ini hanya muncul di tempat yang dingin. Sangat jarang. Tidak hanya sangat cepat, tetapi juga memiliki serangan es dan salju. Senyum tipis muncul di wajah Tanggulin. Elemen serangan pikiran yang paling ditakuti adalah elemen kontrol, dan dia sendiri adalah master jiwa elemen kontrol. Dan dia juga seorang master roh kontrol dengan murid sihir ungu. Kecepatan spesifik. Dia jauh di belakang, tapi penglihatannya cukup untuk mengimbangi kecepatan lawan. 2 lingkaran cincin roh ungu muncul dari bawah kaki, dan rumput perak biru berkerumun, dan di bawah kendali Tanggulin, itu menyelimuti satu sama lain seperti jaring besar. Setelah sistem serangan sensitif dikendalikan oleh sistem kontrol, itu pada dasarnya berarti pertempuran telah berakhir. Namun, pemandangan yang mengejutkannya muncul. Kecepatan super cepat siswa nomor 10 itu tiba-tiba berhenti di udara, kemudian cincin roh pertama di tubuhnya menyala, dan serpihan salju tiba-tiba meledak darinya. Kepingan salju ini bergoyang saat tubuhnya berputar dengan satu kaki, dan suhu turun tajam di lapangan bermain. Kepingan salju besar beterbangan, mereka berputar dan bertabrakan dengan rumput biru perak Tanggulin, dan mereka terus membuat suara, pupu. Kepingan salju tidak hanya tajam, tetapi juga sangat dingin, membuat rumput biru perak menjadi lambat. Jika bukan karena rumput perak biru Tanggulin berevolusi melalui kenaikan berkali-kali, itu mungkin akan dihancurkan secara langsung. Bukan Master of Perang tipe serangan sensitif? Kepingan salju ini seperti sistem kontrol atau penyerangan. Dia begitu cepat sehingga dia tidak berjalan di jalan Mingkong. Shrek luar biasa, dengan tulus tidak menipuku. Roh bela diri dari kedua sisi bertabrakan, dan kepingan salju di sisi lain menjadi lebih padat dan lebih padat. Bahkan jika rumput perak biru Tanggulin lebat, itu tidak bisa menyebar seperti kepingan salju. Beberapa kepingan salju melayang dan menutupi tubuhnya. Tanpa ragu, Tanggulin berbalik dan lari. Pada saat yang sama, rumput biru perak di belakangnya berputar dengan cepat, seperti blender, mencambuk kepingan salju untuk mencegahnya mendekat sebanyak mungkin. Pengecut. Siswa nomor 10 mendengus dengan jijik, kepingan salju yang besar mengejar Tanggulin, dan jeritan pelan terdengar di kepingan salju. Tubuh siswa nomor 10 telah sepenuhnya tersembunyi di salju. Kepingan salju itu mulai mengembun, dan secara bertahap berkumpul menjadi bentuk kepala macan tutul, dan terbang menuju Tanggulin. Tugas yang diberikan pihak perguruan tinggi kepada mereka, tidak hanya akan mengalahkan kandidat seperti Tanggulin, tapi juga dalam waktu sesingkat mungkin. Ini juga bermanfaat. Pada saat ini, cincin roh kedua di bawah kaki siswa nomor 10 berkedip. Segera setelah macan tutul saljunya keluar, suhu udara turun lagi. Rumputan biru perak Tanggulin dibanting dan dibubarkan, dan macan tutul salju langsung pergi. Tanggulin menghantamnya. Tanggapan Tanggulin tampak sangat tidak imajinatif, terburu-buru, dan berlari di sekitar lapangan. Rumputan biru keperakan melecut dan melambai terus-menerus di belakang punggungnya. Cobalah untuk menunda kedatangan macan tutul salju. Kelihatannya sama memalukannya. Siswa No 10 berdiri di tengah lapangan, mengarahkan macan tutul saljunya untuk mengejarnya ingin kabur membuang waktu. Lalu saya ingin melihat seberapa cepat Anda bisa berlari. Tanggulin berlari sebentar, dan kemudian mulai merasakan ada yang tidak beres. Hal pertama yang salah adalah suhu di udara.
Saat suhu terus turun, kecepatannya mulai terpengaruh dan dia jatuh ke tanah. Kepingan salju di atas salju mengembun menjadi es, membuat tanah menjadi sangat licin dan kecepatannya juga terpengaruh. Sementara rumput biru perak menari, meski bisa terus mengganggu pengejaran macan tutul salju, rumput itu dikonsumsi dengan sangat cepat. Tapi dia tetap berlari, dan udara yang dihembuskan di mulutnya berubah menjadi kabut putih. Ayo kita akhiri. Cahaya biru melintas di mata siswa nomor 10, dan cincin roh ketiga di tubuhnya tiba-tiba menyala. Dia tiba-tiba berbalik dan memblokir Tanggulin dengan kecepatan super cepatnya, dan pada saat yang sama, tangan kanannya menghadap Tanggu. Lin terangkat. Seluruh tubuh penuh dengan cahaya putih, dan nafas yang sangat kuat keluar dari tubuh. Di belakangnya, hantu macan tutul salju besar muncul, lalu mengangkat cakar depannya dan langsung pergi ke Tanggulin untuk mengambil foto. Kemampuan roh ketiga, cakar macan tutul salju, kemampuan cincin roh 1000 tahun, serangan atribut ganda mental dan fisik. Setelah dipukul, itu akan segera jatuh pingsan selama lebih dari 5 detik, dan pada saat yang sama akan menahan dingin yang ekstrim. Pukulan ini juga memiliki efek knock-up. Itu bisa langsung meledakkan lawan. Pada saat ini, siswa nomor 10 tiba-tiba melihat bahwa mata Tanggulin tampak berbinar, dan cahaya keemasan yang redup menyala. Kemudian di sekeliling tubuhnya, petak-petak besar rumput perak biru muncul dari tanah. Itu menembus lapisan es di tanah, bertemu macan tutul salju yang mengejar dari belakang, dan juga bertemu dengan cakar macan tutul salju yang menabrak dari depan. Yang pertama terkena adalah macan tutul salju mengejar dari belakang, macan tutul salju berubah menjadi kepingan salju besar dan dihancurkan. Tapi cakar macan tutul salju menampar paku biru dan perak, tapi terjadi tabrakan hebat. Akhirnya, masih ada celah dalam kekuatan roh di antara kedua sisi. Paku biru dan perak ditembakkan terpisah, dan sejumlah besar paku biru dan perak ditutupi dengan es. Cakar macan tutul salju juga tiba di depan Tanggulin. Tanggulin mengangkat lengan kanannya dan berdiri di depannya. Dengan ledakan, dia ditampar dan diterbangkan. Apakah kamu masih kalah? Apakah cincin roh 2000 tahun itu bagus? Sudah ada senyum kemenangan di sudut mulut murid itu. Dia percaya bahwa di bawah serangan cakar macan tutul saljunya, suhu dingin yang ekstrim akan cukup untuk membuat Tanggulin kehilangan efektivitas tempurnya, apalagi pingsan. Macan tutul salju yang sebelumnya dikalahkan oleh susunan taji biru dan perak juga berubah menjadi sejumlah besar salju yang jatuh dari langit, semakin mengurangi suhu di udara. Tanggulin tidak bisa lagi melawan. Namun, Tanggulin memang terlempar ke udara, dan tubuhnya jatuh ke tanah saat terbang mundur, tetapi dia tidak jatuh. Salju turun dari langit menutupi tubuhnya. Dia memang sangat kedinginan sekarang, tapi ini bukan dingin yang tak terkendali. Kidan darah melonjak di dalam tubuh, sirkulasi darah tiba-tiba dipercepat, dan rasa dingin dengan cepat memudar. Di depan kidan darahnya yang kuat, suhu rendah yang dia hadapi dalam waktu singkat memiliki dampak yang sangat terbatas padanya. Tanggulin membungkuk dan dengan cepat berlari ke sisi lapangan permainan. Dengan penutup kepingan salju, jarak antara kedua sisi terbuka. Adapun efek mencengangkan dari cakar macan tutul salju mengenai lengan kanan Tanggulin. Sisik naga emas telah tertutup pada saat itu, dan efek menakjubkan tidak dapat disalurkan ke tubuh Tanggulin sama sekali. Adapun kejutan mental, itu juga diblokir oleh Tanggulin dengan murid ajaib ungu. Bahkan jangan melihat pertahanan pasif Tanggulin, tapi itu adalah pertarungan kecerdasan, dan akhirnya menyelesaikan krisis. Lebih penting lagi, dia juga menemukan 3 mode serangan kemampuan roh lawan. Salju turun, dan garis pandang berangsur-angsur menjadi jelas saat siswa nomor 10 akan melapor kepada Shen Yi. Dia tercengang melihat Tanggulin berdiri di sana di tempat terjauh darinya di lapangan bermain, terlihat berbeda dari sebelumnya. Betapa bedanya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia kedinginan? Siswa nomor 10 menatap ke arah Tanggulin dengan tatapan kosong. Tanggulin tersenyum, wajahnya penuh sinar matahari. Tapi dia tidak mengambil inisiatif menyerang, hanya berdiri di sana menunggu. Siswa nomor 10 menarik napas dalam-dalam, mengarahkan tangan kanannya ke arah Tanggulin, dan kepingan salju melesat lagi, menutupi langit ke arah Tanggulin. Perbedaannya adalah kali ini, dia sendiri juga tiba-tiba percepat dan padukan dengan kepingan salju ini. Siswa Shrek tidak pernah putus asa. Itu bukan sepenuhnya kekuatan tempurnya sekarang. Lingkaran rumput perak biru mengembang dan berputar di sekitar tubuh Tanggulin. Dalam kabut salju yang ditimbulkan oleh sejumlah besar kepingan salju, Tanggulin tidak dapat melihat bahkan jika dia menggunakan murid ajaib ungu. Tapi Blue Silver Grace berputar sangat padat di bawah kendalinya, cukup untuk memblokir kemungkinan arah serangan lawan.
Rerumputan perak biru bersinar dengan kilau sebening kristal, bahkan di bawah penutup salju yang sangat dingin, itu masih melayang dengan bangga, berubah menjadi jaring pelindung, menjaga Tang Wulin. Tang Wulin melambaikan tangannya untuk membantu mengendarai rumput perak biru, dan kekuatan jiwanya sepenuhnya dihasilkan. Dengan suntikan kekuatan jiwa, rumput perak biru sedikit memancarkan kecemerlangan samar, yang dibentuk oleh cahaya keemasan cahaya yang dihasilkan oleh urat daun bagian dalam. Meskipun jiwanya hanya rumput perak biru, setelah dua kenaikan roh, dengan dukungan cincin roh 2000 tahun, rumput perak biru juga cukup kuat, dan itu tidak masalah setidaknya untuk sementara memblokir serangan lawan. Bang! Dalam raungan yang dalam, macan tutul salju muncul kembali di kepingan salju, dan dampak kuat serta penindasan dari jaring rumput perak biru mundur, dan itu akan berdampak pada Tang Wulin. Serangkaian besar paku biru dan perak naik pada saat ini, hampir seluruhnya menutupi macan tutul salju. Tiba-tiba, macan tutul salju itu sendiri tampak rusak dan berhenti di udara untuk beberapa saat. Kecepatan Tang Wulin tidak lambat sama sekali, dan dia mundur secara horizontal di bawah perlindungan rumput perak biru, menarik jarak antara dia dan macan tutul salju. Di saat yang sama, rumput biru keperakan masih berputar dengan cepat, melindungi tubuhnya. Pada saat ini, dari macan tutul salju, sesosok melompat keluar seperti kilat, bergegas langsung ke dada Tang Wulin dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu adalah siswa nomor 10. Kecepatannya terlalu cepat, seperti kilat seputih salju, dan dia tiba di depan Tang Wulin hampir dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba melintas di bawah tubuh Tang Wulin, dan seluruh tubuhnya melesat terbalik seolah-olah menginjak mata air. Pada saat yang sama, sejumlah besar rumput perak biru menutup ke dalam menuju 10. Nomor siswa terjerat di masa lalu. Siswa nomor 10 terkejut. Dia menggunakan Condensed Snow Leopard sebagai pemandu, hanya untuk menemukan kesempatan untuk menyerang Tang Wulin, mengandalkan kecepatannya sendiri untuk mendekatinya untuk menyerang, dan tidak memberinya kesempatan untuk mengontrol rumput perak biru. Tapi yang dia lihat adalah tubuh Tang Wulin dipantulkan oleh sulur emas. Ketika dia ingin mengejar lagi, sejumlah besar rumput perak biru telah terjerat, memaksanya untuk menghindar dengan cepat. Jika dia mengejar Tang Wulin, akan sulit untuk menghindari terjerat oleh rumput perak biru. Dari awal pertarungan hingga saat ini, kedua belah pihak telah melompat dan berubah secara konstan. Siswa nomor 10 selalu menyerang dan Tang Wulin bertahan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Tang Wulin berada dalam posisi yang sangat pasif, tetapi begitu saja, dia bertahan dalam serangan badai. Basis kultivasi siswa nomor 10 memang lebih tinggi dari Tang Wulin, dan kekuatan roh tingkat cincin ketiga masih jauh lebih tinggi daripada cincin kedua. Namun, dia adalah penyerang utama, jadi konsumsi kekuatan rohnya secara alami akan lebih cepat daripada sisi pertahanan. Selain itu, dia sering menggunakan kemampuan roh dan dikendalikan oleh jangkauan. Dia ingin menang dengan satu pukulan, tetapi dia tidak mempertimbangkan konsumsi kekuatan roh ketika dia pecah. Pada saat ini, dia gagal memenangkan Tang Wulin setelah beberapa kali mengalami guncangan, dan dia mulai tenang. Jika dia terus mengonsumsi seperti ini, dia mungkin tidak akan berada di atas angin. Orang ini sangat sulit. Tang Wulin menggunakan kekuatan jiwanya saat bertarung. Inti dari Xuantian Gong adalah untuk terus hidup, menekan dan memurnikan kekuatan jiwa selama kultivasi, dan terus-menerus mendaur ulang kekuatan jiwa selama pertempuran. Kemampuan bertarung yang berkelanjutan memiliki keuntungan yang jelas pada level yang sama. Faktanya, dia sendiri tidak terbiasa dengan cara bertarung saat ini, dia juga tipe serangan eksplosif. Tetapi untuk dapat menunda waktu yang cukup bagi Su Xiaoyan untuk menggunakan tongkat es roda bintang, dia harus bertarung seperti ini. Konsumsi lawan dan tunda waktu. Tentu saja, kekuatan jiwanya sendiri juga dikonsumsi oleh konsumsi lawan. Tang Wulin menghitung dengan sangat jelas bahwa dialah yang pertama berperang di antara mereka semua. Setelah penilaian, ketika tiga lainnya dinilai, dia masih punya cukup waktu untuk beristirahat. Dengan kecepatan pemulihan Xuantian Gong, kekuatan rohnya sendiri hanya lebih dari 20 level, dan waktu pemulihan tidak perlu terlalu lama. Salju berterbangan di langit, dan siswa nomor 10 sekali lagi bersembunyi di antara kepingan salju besar, dan kemudian kepingan salju berkumpul seolah-olah memiliki mata yang panjang, dan mereka mengenai arah Tang Wulin. Taktik siswa No 10 juga sangat cepat. Tidakkah kamu ingin bersaing memperebutkan konsumsi? Kemudian saya akan membandingkan konsumsinya dengan Anda. Mungkinkah kekuatan roh Master Roh 2 cincinmu dapat dibandingkan dengan milikku? Rerumputan biru keperakan berputar, membentuk penghalang untuk berdiri di depan Tang Wulin, dan kepingan salju menabrak dan terus-menerus terguncang. Kabut es meresap, dan hawa dingin menyerbu. Kedua sisi itu seperti itu.
Keduanya menggunakan kemampuan roh pertama yang menghemat sebagian besar kekuatan roh di pertempuran sebelumnya. Kekuatan roh kedua belah pihak telah dikonsumsi sampai batas tertentu, dan sekarang mereka jelas menjadi konservatif. Saat ini, Anda bisa melihat keunggulan siswa Akademi Shrek ini. Awalnya ketika badai tidak langsung menghantam Tanggulin, dia memilih untuk segera berkumpul. Bukan terburu-buru untuk sukses, tapi terus berjuang, mencari peluang melalui konsumsi kekuatan jiwa antara satu sama lain. Ini seperti Caetah yang mencari makan, menunggu waktu terbaik untuk melakukan pukulan fatal lainnya. Meskipun mereka hanya kemampuan roh pertama, mereka masih dikonsumsi dengan cepat di bawah tabrakan dan serangan yang terus-menerus. Jangkauan pertahanan rumput perak biru Tanggulin lebih kecil dari jangkauan serangan lawan, tetapi di bawah pengaruh es dan salju, ia mengkonsumsi tidak lebih lambat dari lawan. Xuantian Gong bekerja dengan gila-gilaan, tetapi bagaimanapun, kekuatan jiwanya tidak pada level yang sama dengan lawan, dan secara bertahap, kelemahannya mulai muncul. Jarak pertahanan Blue Silver Grace semakin kecil, dan dia juga mulai mundur perlahan untuk mengurangi kekuatannya. Lapisan es telah muncul di permukaan rumput biru perak, dan tanahnya tertutup es padat. Semua orang dapat melihat bahwa Tanggulin sudah berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, waktu telah dihabiskan secara terus-menerus dalam keadaan seperti itu, dan telah melebihi 10 menit minimum yang disyaratkan untuk penilaian. Tanggulin mendapat 6 poin. Semakin banyak siswa nomor 10 menyerang, semakin terkejut dia, lawan ini jauh lebih keras dari yang dia kira. Serangannya sendiri cukup kuat. Tetapi lawan selalu hampir terbalik dalam serangan seperti perahu kecil, tetapi dengan keras kepala bergegas ke atas ombak, berjuang di ombak, tetapi tidak benar-benar tenggelam. Ketangguhan bertarung seperti itu juga membuatnya pusing. Tapi lawannya adalah Master Roh Perang tipe kontrol. Dia tidak berani menyerang dengan gegabah. Jika pihak lain punya saat itu, dia mungkin akan jatuh ke dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Kemudian bandingkan konsumsinya. Cara terbaik untuk membuat lawan mendapatkan poin yang cukup adalah tidak ada hadiah, tetapi jika lawan mengalahkan dirinya sendiri, kredit akan dikurangi. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan pelanggaran serta pertahanan kedua belah pihak juga mulai melemah. Ini jelas situasi di mana kekuatan roh dikonsumsi sampai batas tertentu. Kepingan salju mulai menipis, dan sosok siswa nomor 10 sudah bisa dilihat. Rambat biru perak di sisi Tanggulin juga melayang lemah, dan cahaya di atasnya telah redup. Tiba-tiba, kepingan salju meningkat tajam dan terbang menuju Tanggulin. Mata Tanggulin berbinar, dan dia tanpa sadar mundur 2 langkah, berjuang untuk melambaikan pohon anggur biru perak, membuatnya berputar lagi dan dengan keras. Kali ini, siswa nomor 10 pindah. Setelah konsumsi yang lama, kekuatan jiwanya hanya kurang dari 30% pada akhirnya. Dia benar-benar yakin bahwa lawan Master Roh 2 cincin benar-benar yang terakhir, bahkan jika ada pemain belakang, tanpa dukungan kekuatan jiwa yang cukup. Tidak mungkin untuk dimainkan. Saatnya untuk kemenangan penentu terakhir. Tubuhnya ditutupi oleh kepingan salju, seperti macan tutul salju yang cerdas, dengan tenang mendekat, dan kemudian tiba-tiba menunjukkan taringnya. Tanaman rambat biru perak Tanggulin yang tertiup oleh kepingan salju tiba-tiba bubar, dan kekuatan rohnya memang telah mencapai titik terakhir, dan tidak dapat lagi mendukungnya. Jika bukan karena efek Xuantian Gong, dengan 2 cincin versus 3 cincin, jenis pertempuran melawan konsumsi ini, total kekuatan jiwanya sebenarnya hanya sekitar 40% dari lawan. Itu adalah taktik awal yang dikombinasikan dengan efek Xuantian Gong yang memungkinkan dia bertahan sampai sekarang. Sosok putih muncul di depannya dengan aura es dan salju menutupi dirinya di kanopi besar. Hawa dingin yang ekstrim mengalir ke dalam tubuh dari anggota badan dan ratusan kerangka. Aura dingin membuat seluruh tubuh Tanggulin kaku. Pada saat ini, telapak tangan seputih salju dengan cakar tajam telah mencapai dia dan meraih langsung ke bahunya. Shen Yi melirik waktu, dari awal pertempuran hingga saat ini, 25 menit. Tanggulin bertahan selama 25 menit, yang sudah 9 poin. Bahkan jika dia gagal sekarang, dia hampir diterima. Pemuda ini tampaknya tidak memiliki bakat luar biasa itu, dan seni bela dirinya tidak lebih dari Blue Silver Grace, tanpa menghitung cincin roh emas yang aneh. Namun, pandangannya secara keseluruhan, penggunaan taktik, dan pikirannya yang tenang membuatnya hampir mendapatkan nilai penuh di 6 level yang bisa dia cetak. Ini mungkin bukan bakat terbaik, tetapi ini jelas merupakan bakat yang komprehensif. Pada usia ini, sangat jarang terjadi. Sayangnya, kekuatannya masih agak lemah. Menurutnya, jika siswa nomor 10 itu tidak terlalu berhati-hati, dan jika dia terus menyerang, pertempuran akan berakhir lebih cepat. Untuk saat ini, Tanggulin jelas tidak punya peluang.
Lawan dikendalikan, dan lawan tidak hanya master perang roh tipe kontrol, tetapi juga memiliki beberapa karakteristik serangan yang kuat dan serangan yang gesit. Tidak ada kemungkinan perubahan dalam kemenangan atau kekalahan ini. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa ketiga pasangan Tanggulin tampak sangat tenang, dan tidak ada dari mereka yang berubah warna karena situasi di depan mereka. Apakah orang-orang kecil ini dengan kualitas psikologis yang baik, atau... Pada saat ini, warna keemasan yang cerah tiba-tiba muncul di hadapannya. Tangan telanjang Suibai meraih bahunya, dan Tanggulin tiba-tiba menunjukkan senyuman di wajahnya. Waktu hampir habis. Dua cincin roh ungu di tubuhnya hampir menghilang dengan tanaman rambat biru peraknya, tetapi disinilah gelombang ki dan darah tirani meletus dari tubuhnya. Roti kukus bukan untuk apa-apa. Dengan dukungan dari begitu banyak roti kukus, energi dan darah Tanggulin telah pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya. Darah yang kuat menghilangkan rasa dingin di sekitar tubuhnya hampir seketika. Pada saat yang sama, apa yang keluar dari tubuhnya bukan lagi kekuatan jiwa, tetapi kekuatan absolut. Pop! Tangan kosong seputih salju itu benar-benar menampar bahu Tanggulin. Tangan kanan meraih bahu kiri Tanggulin. Namun, siswa nomor 10 terkejut menemukan bahwa bahu orang ini seperti besi cor, menggoyangkan telapak tangannya. Bahkan jika kekuatan rohnya hanya tersisa 30%, dia seharusnya lebih sedikit, bukan? Bukankah dia seorang master roh perang kontrol? Salah. Dia merespon dengan sangat cepat. Sebagai murid dari sekolah luar Akademi Shrek, dia langsung merespon, tidak meminta jasa, tetapi tidak meminta apa-apa. Tetapi saat ini, dia melihat sepasang mata ungu. Pusing yang hebat tiba-tiba muncul, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan langkah yang baru saja dia ambil, gagasan ingin melebarkan jarak dengan kecepatan langsung hancur. Sebuah tangan besar dengan sisik emas sudah mencengkeram bahunya, sama seperti dia menggenggam bahu Tanggulin sebelumnya. Kekuatan tirani langsung menekan arteri lehernya, dan kekuatan roh serta darahnya secara bersamaan terputus. Tubuh siswa nomor 10 tiba-tiba melunak. Salju dan kabut menghilang, dan cahaya keemasan hanya berkedip. Ketika pemandangan di depannya menjadi jelas lagi, semua orang melihat bahwa Tanggulin meletakkan satu tangan di bawah lengan siswa nomor 10, mendukungnya dan tidak membiarkannya jatuh, tetapi siswa nomor 10 jelas kehilangan haknya. Kontrol tubuh pingsan. Ini, dia adalah pemenang terakhir. Binatang buas macan tutul selalu menjadi yang terbaik dalam kesabaran, tetapi hari ini dalam kesabaran, siswa nomor 10 jelas kalah. Xie mengangkat tangannya dan menepuk keningnya, dan berkata dengan suara rendah, "Kapten benar-benar semakin gelap." Dia sebenarnya menghabiskan hampir 30 menit untuk berbaring dan membujuk pihak lain untuk dibodohi. Saya khawatir siswa nomor 10 itu pada akhirnya akan kalah. Saya tidak tahu kapan saya di sini. Yang terbaik dari kapten adalah tidak mengontrol sama sekali. Orang ini adalah pria yang kejam. Faktanya, Xie salah pada Tanggulin, yang tidak menyukai gaya bertarung sabar semacam ini. Lebih memilih menang cepat, mengalahkan lawan dengan burst attack. Namun, dia ingin mengulur waktu untuk Su Xiaoyan, dan jangan lupa, lawannya adalah murid Akademi Shrek. Setelah wabah tidak menguntungkan, kemungkinan besar dia akan kalah. Akhirnya, ketika siswa nomor 10 itu bergegas ke Tanggulin untuk mendekat, hasil lomba sudah pingsan. Apa yang terbaik dari Tanggulin bukan hanya kekuatan, tetapi juga pertempuran jarak dekat. Begitu berada dalam jarak tertentu, pertarungan huru-hara pasti akan membuat lawan dengan level yang sama, atau bahkan level yang lebih tinggi, menangis untuknya. Tanggulin, menang, sangat. Tanggulin, menang, 10 poin. Shen Yi sedikit lamban. Hasilnya diumumkan. Dia benar-benar tidak menyangka akan seperti ini pada akhirnya. Tanggulin tidak hanya menang, tapi dia menang tanpa ketegangan. Apakah dia menunggu kesempatan dari awal hingga akhir? Meskipun suara Xie kecil, dia mendengarnya dengan jelas. Seorang anak yang baru berusia 13 tahun. Bisakah Anda bertahan di level ini? Ini sederhana. Dia tidak tahu bahwa pekerjaan kedua Tanggulin sedang dipalsukan, dan menempa pada awalnya adalah pekerjaan yang harus menanggung kesepian. Temperamen Tanggulin secara bertahap dipertajam saat dia mulai belajar menempa dari Mang Tian. Dari usia 6 hingga 13 tahun, dia telah belajar menempa selama 7 tahun. Sekalipun dia bukan seorang jenius, 7 tahun latihan keras sudah cukup untuk mempengaruhi kehidupan seseorang, belum lagi dia memiliki bakat luar biasa dalam menempa. Siswa nomor 10 dengan cepat bangun, melihat mata Tanggulin yang jelas sedikit tidak yakin. Dia terus memikirkan alasan mengapa dia kalah dalam permainan pada akhirnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia memikirkannya, mengapa kekuatan roh lawannya hampir runtuh, sehingga dia bisa mengalahkan dirinya sendiri.
Ada apa dengan tubuhnya? Juga, apakah mata ungu itu? Dia dalam keadaan pusing saat itu, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana dia pingsan, dan semua orang terkena kabut salju, dan mereka semua hanya melihat hasilnya. Pertandingan selanjutnya. Xie berjalan ke tempat tersebut dan menghadapkannya dengan siswa nomor 2 yang dia pilih sebelumnya, orang yang sangat kurus. Tang Wulin kembali ke teman-temannya tanpa mengatakan apapun, dia segera duduk di tanah dengan bersila dan langsung mengoperasikan Xuan Tiangong, memasuki keadaan meditasi. Dalam pertempuran pertama, dia sebenarnya berada di bawah banyak tekanan, dan lawannya sangat kuat, dan kekuatan rohnya benar-benar dikonsumsi sampai hampir roboh. Masih ada 2 level lagi di belakangnya. Meski kini ia telah mencetak 60 poin dan dianggap memenuhi syarat, siapa yang tahu seperti apa penilaian selanjutnya. Tugasnya yang lebih penting sekarang adalah membantu partnernya lulus penilaian. Yang paling penting adalah semua orang diterima di Akademi Shrek bersama-sama. Baginya, para mitra hampir melewatkan kesempatan ujian ini, meski Tang Wulin tidak mengatakan apa-apa di permukaan, persahabatan ini tertanam dalam di hatinya. Mulai. Dengan Shen Yi dimulai, kedua sosok itu dimulai secara bersamaan. Xie bergegas ke lawan seperti kilat, dia adalah master perang roh lincah murni yang ingin dekat dengan lawan untuk bertarung. Siswa nomor 2 tidak menunjukkan kelemahan, dan juga bergegas ke Xie. Sepertinya kecepatannya juga sangat cepat. Selain itu, mata siswa nomor 2 ini sangat istimewa, sangat tenang, dan tidak seperti yang dimiliki siswa seusianya. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Dari sudut pandang kecepatan, Xie masih di atas angin, tetapi lawannya lebih lambat. Kedua belah pihak tidak melepaskan jiwa bela diri untuk pertama kalinya, mereka semua menunggu kesempatan. Melihat jarak di antara mereka hanya 10 meter terakhir, cincin roh menyala di tubuh mereka pada saat bersamaan. Itu semua adalah 3 cincin roh, 2 kuning dan 1 ungu, dan mereka tidak terlihat berbeda. Namun, ini sangat berbeda dalam performa fisik. Xie memiliki belati naga ringan di tangannya, dan perubahan keseluruhan tidak terlihat besar, tetapi lawannya telah mengalami perubahan yang tidak manusiawi. Pada saat cincin roh dilepaskan, tubuh kurus lawannya yang awalnya tiba-tiba membengkak, dan pada saat yang sama, cincin roh ungu yang terakhir di antara 3 cincin roh yang naik dari bawah kakinya tiba-tiba bersinar terang. Apakah Anda menggunakan skill cincin roh 1000 tahun? Tubuhnya membengkak seperti embusan udara, hampir dalam sekejap, pakaian di tubuhnya sudah robek, dan hanya sepotong pakaian dalam yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan elastisitasnya yang luar biasa tidak akan muncul. Ada lapisan ekstra rambut coklat di permukaan kulitnya, meski penampilannya masih manusia, sosoknya sama sekali berbeda. Tingginya langsung naik menjadi 4 meter, dan lengannya sangat tebal. Seluruh tubuh penuh dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, hal pertama yang muncul di benak Xie adalah penilaian Tang Wulin sebelumnya. Dia berlari kembali untuk mengacungkan jempol kepada kapten. Para siswa Akademi Shrek benar-benar tidak bisa menilai Wu Hun dari penampilannya. Jiwa orang ini seperti seekor gorila yang bisa membengkak begitu banyak. Mungkinkah itu? Semua ini terpikirkan ketika pikirannya dipindahkan, dan saat tubuh siswa nomor 2 berubah, serangannya juga diluncurkan. Lengan yang kokoh dan kuat itu menghantam tanah dengan keras. Xie menjentik tanpa ragu-ragu, dia berada di udara, belati naga ringan mencabut, dan pedang cahaya emas langsung menuju lawan untuk dipotong. Boom! Bumi bergetar. Seluruh lapangan bermain berguncang dengan keras, dan lapisan garis emas pucat tiba-tiba muncul di lantai dan dinding di sekeliling ruangan, yang menangkal guncangan yang kuat ini. Xie kaget saat mengetahui bahwa seluruh tanah tertutup oleh lapisan gelombang udara. Jika gerakannya sedikit lebih lambat, dia mungkin langsung dikalahkan oleh lawannya. Adapun pedang naga cahayanya, siswa kedua tidak menghindar sama sekali, hanya menundukkan kepalanya, menahan serangannya dengan bagian atas kepalanya, dan pada saat yang sama bangkit dan bergegas menuju Xie. Jangan mengira Xie adalah master roh perang dengan tipe serangan gesit, lompatan lawan bahkan lebih dilebih-lebihkan darinya. Kekuatan melompat yang menakutkan meledak seketika, seperti monster. Mengangkat lengannya, dia langsung menuju Xie dan melewati masa lalu. Seolah-olah gunung Tai menekan di atasnya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Xie mengguncang tubuhnya, dan langsung berubah menjadi 3 sosok orang tidak bisa meminjam dari udara, tapi dia menunjukkan bakat uniknya dalam bertarung. Ketiga avatar itu saling menendang, memanfaatkan kekuatan satu sama lain. Mereka benar-benar menyelesaikan perubahan di udara, dan terbang ke 3 arah pada saat yang bersamaan. Dengan cerdik menghindari pembunuhan dengan tekanan ketinggian tinggi dari siswa kedua. Ini. Siswa Akademi Shrek tidak bisa menahan keterkejutan di wajah mereka.
Apa yang tidak diketahui Xie adalah ketika dia memilih siswa nomor 2, siswa Akademi Shrek ini diam-diam berduka untuknya. Karena, di antara 10 siswa Akademi Shrek, yang terkuat adalah yang nomor 2 ini. Melihat tiga sosok Xie terbang ke tiga arah, siswa nomor 2 berada di udara tanpa panik. Cincin roh pertama di tubuhnya tiba-tiba berkedip, dan kemudian tinjunya yang besar melemparkan 3 pukulan ke udara seperti kilat. 3 suara teredam muncul di udara pada saat bersamaan, itu jelas seperti suara udara yang dikompresi. Xie merasa kaget karena ketiga klonnya menghadapi tekanan luar biasa pada saat bersamaan. Ya Tuhan! Monster macam apa orang ini? Bagaimana bisa kekuatan serangannya begitu menakutkan? Tapi sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi lagi. Ketiga Xie, yang memiliki cahaya keemasan samar di tubuhnya, jelas tidak punya tempat untuk mengambil keuntungan, tetapi dalam kasus ini, ketiga sosok itu terbang ke samping lagi, hampir menghindari pukulan berat ketika mereka tidak diizinkan pergi. Untuk pertama kalinya, siswa nomor 2 menunjukkan ekspresi terkejut, dia dengan jelas melihat bahwa cincin roh ketiga di tubuh Xie telah bersinar sekali lagi. Kedua sisi mendarat hampir bersamaan. Dilihat dari pemandangannya, siswa kedua secara alami berada di atas angin, tetapi itu tidak berlebihan, ketika dia mengaktifkan kemampuan roh ketiga, dia tidak bisa langsung mengalahkan Xie dengan kekuatan ledakannya. Sebaliknya, dia dipisahkan oleh Xie. Di bawah kendalinya. 3 serangan gagal. Partai penyerang akan mengkonsumsi lebih cepat daripada pihak Daj. Tidak ada keraguan tentang ini. Ketika kekuatan roh kedua belah pihak serupa, Xie jelas memanfaatkannya. Tapi sebenarnya, apakah ini masalahnya? Xie tahu penderitaannya sendiri. Pihak lain telah menggunakan kemampuan cincin roh 1000 tahun, tapi dia sama. Tanpa klon naga ringan, tekanan ketinggian tinggi lawan yang membunuhnya tidak akan bisa menghindarinya, dan kemudian tinju berat lawan. Dia sekali lagi mengaktifkan kemampuan roh ketiga, menampilkan klon naga bayangan, naga cahaya dan naga bayangan saling memanfaatkan, menghindarinya. Responsnya tidak berat, tetapi dalam hal konsumsi kekuatan jiwanya hanya akan lebih dari lawan, tidak kurang dari lawan. Satu-satunya hal yang beruntung Xie adalah dia telah melatih Xuan Tiangong, pemulihan kekuatan jiwa dan kemampuan bertarung yang berkelanjutan ini harus lebih baik daripada lawannya. Siswa 2 memandang Xie, tapi kali ini dia tidak bergerak. 3 sosok Xie berada di arah yang berbeda, meskipun dia sangat bagus dalam serangan jarak jauh, tidak mungkin untuk meluncurkan serangan jarak jauh dalam 3 arah pada saat yang bersamaan. Area jangkauannya tidak dapat sepenuhnya menutupi lapangan. Para siswa Akademi Shrek tidak pernah kekurangan pengalaman bertempur. Dia dengan jelas menilai bahwa dalam situasi Xie saat ini, dia harus secara aktif menyerang. Karena klonnya masih dipertahankan, mempertahankan kemampuan cincin roh 1000 tahun, itu harus dikonsumsi. Faktanya juga benar. Xie hampir melompat ke arah lawannya saat berikutnya dia mendarat dengan kedua kaki lalu. Dia tidak hanya mengaktifkan klon naga cahaya, tetapi juga klon naga bayangan. Saya tidak khawatir tentang penundaan waktu sekarang. Lawannya terlalu kuat. Meskipun dia tipe kekuatan, dia bagus dalam serangan jarak jauh. Tanpa cloning akan sulit untuk menghindari serangan lawan, dan jika dikloning maka akan terus memakan. 3 klon naga ringan terlempar pada saat yang sama. Kecepatan Xie melonjak, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ketiga sosok itu tiba di depan lawan mereka dengan segera. Alih-alih menggunakan pedang naga ringan, dia langsung menerkam lawan. Wajah siswa kedua memadat, dan tubuhnya yang membengkak tampak megah seperti gunung. Pada Xie, cincin roh kedua tiba-tiba menyala. 3 klon naga ringan secara bersamaan menampilkan badai naga ringan. Kekuatan ofensif dari Master Perang Roh tipe serangan gesit selalu sangat kuat. Tetapi Xie sebelumnya telah menguji kekuatan pertahanan lawan menjadi sangat kuat, bilah naga ringan dapat langsung melawan dengan tubuh, dan kekuatan pertahanannya dapat dibayangkan. Namun, kekuatan serangan Light Dragon Storm tidak sebanding dengan Light Dragon Blade. Xie percaya bahwa selama serangannya jatuh pada lawannya, dia pasti akan menyebabkan kerusakan. Siswa 2 bergerak, dan lengannya yang kokoh dan kuat meringkuk dan membuat gerakan yang sepertinya familiar bagi Xie. Jika Tang Wulin tidak bermeditasi, tetapi melihat pemandangan ini, matanya akan membelalak karena terkejut. Karena tindakan yang dilakukan oleh pihak lain sangat mengejutkan, Sekte Tang dengan mahir belajar mengendalikan burung bangau dan menangkap naga. Xie hanya merasa bahwa dengan tubuh lawan sebagai pusatnya, aura besar tiba-tiba meledak, dan 3 badai naga ringannya dipengaruhi oleh tarikan, jelas sedikit tersebar. Dampaknya langsung bias oleh aura lawan. Kemudian dia melihat bahwa cincin roh kedua di tubuh lawan juga menyala, dan tangannya melakukan gerakan tekanan ke bawah.
Aura melayang besar tiba-tiba tertekan dan meledak, dengan ledakan menggelegar di udara. Di tengah raungan keras, ada 3 klon naga ringan dan 3 klon naga bayangan siap untuk pergi. Dan pada saat yang sama terpesona oleh aura yang menakutkan. Di tengah raungan menggelegar ini, Tanggulin, yang telah memejamkan mata saat bermeditasi, membuka matanya lagi. Apa yang dia lihat adalah bahwa ketiga sosok Xie terkejut dan terbang terbalik, sementara klonnya tumpang tindih di udara. Bang! Kaki kirinya menginjak tanah dengan keras, dan sosok yang kuat itu seperti bola meriam, mengejar lurus ke arah Xie. Di udara, cincin roh pertama berbaik hati lagi, dan pukulan lain meledak. Ada semburan udara. Kali ini, Xie tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggunakan klonnya untuk menghindarinya. Menggunakan kemampuan roh secara terus-menerus menyebabkan gangguan tertentu pada kekuatan roh dan kontrol kekuatan rohnya, ditambah dengan tekanan luar biasa yang dia derita ketika dia diguncang oleh lawan sebelumnya, dia tidak bisa dihindari sekarang. Pada saat ini, lampu hijau menyala, membungkus Xie, dan menariknya dari udara, menghindari pukulan itu. Langkah kaki siswa kedua juga terhenti. Berdiri di tempat, setelah membungkuk ke arah Shen Yi, dia berbalik dan berjalan menuju siswa Akademi Shrek. Berakhir. Dari awal hingga akhir, hanya butuh waktu 5 menit. Xie dikalahkan. Dari awal sampai akhir, dia benar-benar ditekan dan dikalahkan oleh lawan-lawannya. Jika Shen Yi tidak menyelamatkannya di saat-saat terakhir, saya khawatir dia akan dipukul dengan keras. Ya, inilah kekuatan siswa Shrek. Bagaimana dengan roh kembar? Bagaimana dengan agility and restraint force system? Di depan orang yang benar-benar kuat, ini bukanlah masalah. Mata Tanggulin dipenuhi dengan keterkejutan, bagaimana jika dia bertemu dengan siswa kedua? Bisakah itu bertahan lama? Bisakah kamu mengalahkannya? Tidak ada jawaban di hatinya. Karena dia juga tidak bisa melihat seberapa kuat kekuatan lawannya. Saat tubuh lawan menjadi kurus lagi dan siswa Shrek dikembalikan ke bawah penutup celana ketat. Tanggulin tidak bisa menelan air liur. Yang ini sangat kuat. Xie tidak kalah secara tidak adil dalam game ini. Dia sudah menggunakan semua kelebihannya. Bahkan jika tekanannya sedikit cacat, dia tidak akan kalah begitu cepat jika lawannya tidak terlalu kuat. Xie kembali ke Tanggulin dan yang lainnya, dengan penuh frustrasi, dia berhak mendapatkan 3 poin untuk level ini. Buruk 3 poin. Apalagi ada kegagalan dalam penilaian, dan skor akan diturunkan ketika skor akhir dihitung, Shrek Academy, terlepas dari apakah lawan yang Anda hadapi kuat atau lemah, dan lawan yang Anda pilih, Anda harus menanggung akibatnya sendiri. Tanggulin meliriknya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa kamu tidak bertarung dengannya? Mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Xie tersenyum pahit, klon saya akan terus mengkonsumsi kekuatan jiwa. Saya sudah cloning pada saat itu. Sekarang, jika Anda tidak melakukan ini, serangannya dibatasi lagi. Di tempat semacam ini dengan jangkauan tertentu, saya tidak bisa menahannya. Jika itu tempat kosong, saya sedikit yakin untuk melarikan diri. Tanggulin mengerutkan kening dan berkata, kamu. Pemikirannya masih belum cukup menyeluruh. Klon Anda memang mahal, tetapi apakah Anda lupa? Lawannya hanya dalam kondisi kemampuan roh 1000 tahun untuk mempertahankan kekuatan serangan tirani seperti itu. Berapa banyak konsumsi kekuatan jiwa lawan bisa lebih sedikit daripada milik Anda? Anda adalah jiwa bela diri kembar dan mendapat dukungan dari Xuan Tiangong jika Anda membandingkan konsumsi, bahkan jika Anda kalah pada akhirnya. Tidak bisakah itu bertahan 10 menit? Jangkauan serangannya tidak boleh mencakup seluruh lapangan. Anda memiliki 3 klon, selama Anda meregangkan jarak dan berlari ke arah yang berbeda. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Anda. Anda mengontrol jarak diri Anda di lapangan. Belum lagi inisiatif, setidaknya ada peluang saling bersaing untuk konsumsi. Semakin jauh klon Anda dari satu sama lain, semakin besar konsumsinya. Tapi itu lebih baik daripada dikalahkan oleh lawan. Apa yang kamu katakan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Tanggulin, Xie menepuk pahanya, ya. Mengapa saya lupa bahwa orang ini juga dalam kondisi kemampuan roh 1000 tahun? Berkelahi dengan monster jiwa terlalu banyak, saya tanpa sadar menganggapnya sebagai makhluk jiwa. Suara yang dia katakan sangat keras tepat setelah kembali ke tim di kejauhan, siswa kedua yang mengenakan mantel menegang dan mengangkat kepalanya. Tatapan yang sangat dingin itu langsung diproyeksikan ke sini, hanya jatuh ke wajah Xie. Merasakan tatapannya, Xie mengangkat kepalanya dengan ekspresi bangga, yang sepertinya berarti kamu tidak akan bisa mengalahkanku saat kamu bertarung lagi. Tanggulin tidak bisa menahan tawa, dia menunjukkan bahwa masalah Xie sebelumnya tidak hanya untuk membantunya memperbaiki,
Tetapi dia juga tidak ingin semangatnya terlalu terpengaruh. Namun, kualitas mental pria ini ternyata bagus, di mana masih ada setengah poin ketika dia depresi barusan. Pada saat ini, Guyu sudah berjalan ke tengah tempat. Dia juga melirik siswa nomor 2 yang sebelumnya kembali ke sisinya, matanya berkedip. Lawannya juga telah memasuki lapangan, dan adalah siswa nomor 1 yang dia pilih sebelumnya. Murid nomor 1 ini terlihat biasa-biasa saja dalam segala aspek, dan sepertinya tidak ada bedanya dengan orang biasa. Dengan tenang berjalan ke sisi berlawanan dari Guyu dan berdiri diam. Mulai. Dengan pengumuman Shen Yi, game ketiga dimulai. Bagi Guyu, game ini sangat penting. Jika poinnya rendah dalam game ini, kemungkinan poinnya tidak cukup. Oleh karena itu, baginya game ini ditentukan untuk menang. Di bawah kakinya, lingkaran cincin roh berkedip-kedip muncul di sampingnya. Kedua belah pihak melakukan tindakan yang sama. Namun, yang mengejutkan adalah 3 cincin roh yang muncul di bawah kaki siswa nomor 1 ini semuanya berwarna ungu. Cincin roh 3000 tahun. Siswa nomor 2 sebelumnya sudah cukup kuat, tetapi hanya 2 kuning dan 1 ungu. Mungkinkah yang ini lebih kuat dari siswa kedua? Secara umum, ketika seorang Master Roh dengan pengalaman yang kaya dalam pertarungan sebenarnya sedang bertarung, hanya Master Roh penyerang jarak jauh yang akan melepaskan cincin roh segera setelah itu muncul. Jadi tindakan mereka juga berarti bahwa ini akan menjadi pertempuran jarak jauh.